Disclaimer terlebih dahulu, cerita dalam video ini merupakan hasil karya, imajinasi, dan bersifat fiksi belaka. Segala kesamaan dengan nama tempat atau kejadian nyata hanyalah suatu kebetulan. Kami tidak bermaksud menyinggung pihak manapun melalui cerita ini. Cerita ini hanya bersifat hiburan dan bukan ajakan untuk meniru tindakan apapun yang digambarkan dalam video. Penonton diharapkan dapat membedakan dengan bijak antara realitas dan fiksi. Halo teman-teman, dimanapun kalian berada, di video kali ini kita akan membahas manhwa terbaru yang akan bercerita tentang kiamat zaman es yang sangat mengerikan. Ada seorang pria yang dikhianati dan dibunuh oleh kekasih rahasianya, alias selingkuhan dari kekasihnya itu. Namun dia kemudian terlahir kembali dan memperoleh kemampuan magis. Dia tiba-tiba dapat merubah sesuatu menjadi tanaman. Yang mengejutkannya adalah kemampuan ini bisa digunakan dengan cara yang sangat baik. Ketika krisis tengah melanda para umat manusia, dia ingin tetap hidup dan dia pun sangat bertahan dalam kehidupan ini. Gimanakah kisah lengkapnya? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di awal cerita diperlihatkanlah bumi yang telah memasuki zaman es baru. Suhu global terus menurun tanpa ada tanda-tanda akan berhenti. Ya, para manusia dalam keputusasaan. Pemerintah telah melupakan mereka, dan selama mereka bisa berdiri bersama dengan para yang lainnya, mereka mungkin dapat mengatasi krisis ini. Namun semua itu tidak sejalan dengan apa yang dikatakan, termasuk dengan apa yang terjadi pada seorang reporter ketika dia tengah membawakan berita acara. Dia tiba-tiba tewas mengenaskan. Dan dengan kondisi yang ada, sinyal juga mulai terputus sedemikian rupa. Kemudian kita pun diperlihatkan dengan kediaman dari seorang pria bernama Han Feng. Di sana terdapat banyak sekali makanan yang ditimbun oleh Han Feng. Seakan-akan Han Feng cukup terampil dalam melakukan ini. Kemudian Han Feng mendapatkan panggilan dari luar, sehingga membuatnya pun memutuskan untuk keluar. Ketika dia mencoba untuk membuka pintunya, dia pun tahu jika itu merupakan seorang gadis yang sangat dekat dengan dirinya. Gadis ini bernama Hyuna. Dan dengan pertemuan yang sedang terjadi, sosok dari Han Feng mengatakan, "Hyuna, apa yang kau lakukan di sini?" Ya, Hyuna diajak masuk ke dalam oleh si Han Feng. Tapi ketika akan bergegas masuk, tiba-tiba Hyuna lantas langsung melakukan sesuatu yang tak diduga di wajahnya Han Feng itu, sehingga membuat Han Feng tampak terkejut. Kisah romantis ini benar-benar membuat keduanya terpacu dalam melodi cinta. Keduanya menikmati akan sebuah hubungan spesial di antara mereka. Dan setelah itu terjadi, Han Feng kemudian mengatakan, "Kau Hyuna, kenapa menciumku dengan begitu kencangnya? Apa yang tengah merasukimu itu?" Di sini Hyuna mengatakan, "Aku menyadari kaulah orang yang benar-benar aku cintai, Han Feng. Kaulah yang seharusnya bersamaku. Dibutuhkan krisis untuk melihat sifat asli seseorang, untuk melihat siapakah yang benar-benar peduli. Ya, dan saat ini apapun yang terjadi, kau selalu berada di sampingku, dan aku juga akan melakukan hal yang sama untukmu. Kalau kau tak percaya, silakan rasakan detak jantungku ini. Aku bahkan bersedia melakukan apapun denganmu sekarang ini." Han Feng pun cukup terdiam sekaligus tercengang mendengar hal itu. Dia pun kini semakin dekat dengan tubuhnya Hyuna, sehingga membuatnya pun tampak sangat gemetaran. Kini dengan apa yang sedang terjadi, Han Feng mengatakan, "Hyuna, kau tak tahu betapa berartinya kata-katamu bagiku saat ini." Ketika ini terjadi, Hyuna mengatakan, "Cukup, jangan katakan apapun lagi. Tutup saja matamu untukku. Kau harus lakukan itu." Han Feng bergegas untuk melakukannya. Ketika dia memejamkan matanya, tiba-tiba ada seorang yang kini lantas langsung menuju ke sana dan langsung memberikan sebuah pukulan yang sangat mematikan ke arah Han Feng, hingga membuat Han Feng terluka parah. Dan dengan kondisi ini membuat Hyuna cukup tampak terkejut. Dia kini mengatakan kepada selingkuhannya itu, "Kau ini benar-benar telah membunuh si Han Feng." Di sana selingkuhan mengatakan, "Jangan coba-coba,
berpura-pura tak bersalah. Kau tahu, dia memang harus mati. Kau telah merencanakan hal itu. Dunia ini sudah lama jadi seperti neraka. Berkurangnya satu orang tidak akan mengubah apapun. Mari kita lihat apa yang ditimbun oleh orang bodoh ini. Jika kita memanfaatkan ini dengan baik, kita mungkin akan bertahan sampai seseorang akan menyelamatkan kita. Ya, saat ini Han Feng benar-benar dalam keadaan yang sangat terluka parah. Dia mencoba untuk menggerakkan dirinya, namun dia cukup gagal. Han Feng pun tahu jika pada saat ini tubuhnya mungkin sekarat, dan seperti inilah rasanya kematian. Dia pun hanya bisa menyaksikan dari kedipan matanya jika kedua iblis itu tengah bermesraan. Ya, keduanya benar-benar memadu kasih di hadapan sosoknya Han Feng itu. Bahkan sang pria mengatakan, "Kau ini benar-benar gadis yang nakal. Aku harus memberimu penghargaan atas penampilan yang kau lakukan pada Han Feng tadi." Di sana Han Feng pun hanya bisa mengatakan, ini semua salah wanita berhati dingin itu. Jika ada kehidupan berikutnya, aku akan berhenti hidup sebagai budak cinta. Tak lama setelah itu, tiba-tiba ada cahaya yang begitu hangat yang lantas menghampiri akan sosoknya Han Feng. Han Feng kini malah mengatakan jika ini kemungkinan jalan menuju ke surga. Tapi tangannya seakan-akan mengalami fluktuasi energi yang sangat aneh, sehingga dia pun kini sadar akan hal itu. Pelan-pelan tubuhnya pun mulai merasakan hal yang sama, sehingga tak lama setelah itu si Han Feng pun kembali terbangun. Han Feng pun kini hanya bisa untuk berkata, "Di manakah aku pada saat ini?" Ya, dia pun seakan-akan baru bangun dari mimpi yang sangat panjang sekali. Singkatnya 30 menit kemudian, pada saat ini Han Feng juga sadar jika ada cahaya yang begitu hangat sekali. Han Feng pun kini mengatakan, "Kupikir aku takkan pernah merasakan kehangatan lagi." Kemudian Han Feng juga tahu jika dia telah memeriksa tanggal yang ada, dan hari ini adalah tanggal 28 Juni. Bencana es sendiri dimulai pada tanggal 15 Juli. Saat ini dia seharusnya sudah mati, tapi dia malah kembali ke waktu setengah bulan sebelum bencana besar terjadi, yang itu artinya Han Feng seakan-akan seperti terlahir kembali. Tapi ada sesuatu yang berbeda kali ini. Sesuatu yang aneh sedang terjadi, di mana semenjak Han Feng terbangun, cahaya merah ini sudah ada di sekitaran tangan kanannya sepanjang waktu. Meski begitu, Han Feng juga tahu jika ini tidak terasa sakit ataupun semacamnya, malahan terasa sangat hangat. Cahaya seperti ini adalah cahaya yang sangat aneh. Han Feng pun kemudian juga tahu jika saat ini cahaya itu berubah menjadi kehijauan. Han Feng semakin bingung dengan apa yang sedang terjadi itu. Dan tiba-tiba cahaya pun semakin membesar, yang itu lantas membuat si Han Feng semakin terkejut. Han Feng pun mencoba untuk menormalkan ini kembali, namun dia gagal. Dia kemudian tampak kelelahan. Kemudian Han Feng pun mengatakan, "Pancaran cahaya membancar dari tanganku. Bagaimana saya bisa membenarkan hal ini?" Tak lama kemudian cahaya pun semakin menyusut. Han Feng hanya bisa berkata dalam hatinya, "Cahaya hijau ini sangat tak menentu, menyusut dan membesar. Sama sekali tidak seperti cahaya merah." Han Feng kemudian mencoba untuk duduk. Dia kemudian semakin merasa sangat lelah. Dia pun sadar jika mungkin ini karena cahaya hijau yang ada di tangannya. Han Feng semakin mencoba untuk melakukan sesuatu. Dia pun sadar cahaya ini adalah cahaya yang belum tahu apa maksud dan tujuan. Meski demikian, Han Feng pun akhirnya menyadari jika ini mungkin seperti cerita yang pernah dia baca. Dia sadar jika protagonis selalu terlahir kembali dengan kekuatan yang menakjubkan semacam ini. Han Feng pun kini mulai menggenggam sebuah senjata, namun tidak ada reaksi sama sekali. Han Feng semakin bingung. Tiba-tiba perutnya pun lapar dan dia pun bergegas untuk menuju ke arah dapur. Ketika tiba di kulkas, dia pun sadar jika tidak ada isi di dalam kulkas itu. Han Feng pun hanya bisa mengatakan, "Ini sangat buruk. Kalau aku tak segera makan, aku mungkin akan pingsan." Dan ketika dia
Tengah mencari akan makanan, dia pun melihat ada stoples makanan yang tersisa, yaitu kedelai panggang. Dia bergegas untuk mengonsumsi itu. Dia pun kemudian mencoba memasukkan kedelai dengan tangan kanannya, dan seketika saja sebuah keadaan aneh terjadi di sana. Yah, sayuran kini lantas langsung masuk ke dalam mulutnya. Seakan-akan kedelai tadi berubah menjadi sesuatu yang berbeda seperti tanaman. Dengan kondisi yang sedang terjadi membuat si Han Feng pun tahu jika ini merupakan batang kedelai. Dia pun saat ini juga kembali normal, tangannya sudah kembali seperti sedia kala, dan dia tidak merasakan lelah lagi. Han Feng pun kini menyadari jika mungkin kemampuannya itu berhubungan dengan kemampuan pertukaran pertumbuhan. Han Feng pun tahu jika yang dipegangnya merupakan kecambah. Dia pun sadar jika inilah kekuatan dirinya. Sungguh penemuan yang luar biasa. Han Feng akan bergegas mempelajari ini lebih detail. Tapi saat ini ada masalah yang lebih besar yang harus diselesaikan oleh si Han Feng, di mana Han Feng perlu menimbun persediaan sebelum bencana dimulai nanti. Waktu kian berlalu, burung pun mulai berkicauan, seakan-akan memanggil umat-umat manusia untuk terus bersemangat. Dan di keramaian terlihatlah banyak orang yang sedang melakukan aktivitas mereka masing-masing. Di sana juga terdapat sosoknya si Han Feng. Han Feng berkata, "Oke, jadi biarkan aku meluruskan semua ini. Pertama, ada cahaya merah di sekitar tanganku. Lalu itu berubah menjadi hijau. Cahaya hijau menyusut dan membesar, membuat detak jantungku jadi lebih cepat dan merasa sangat lelah. Lalu aku menyentuh kedelai dengan tanganku yang bercahaya, dan kedelai itu menjadi kecambah." Si Han Feng pun sangat bingung tentang apa maksud dari kekuatannya ini. Tak berselang lama kemudian, Han Feng bertemu dengan seorang wanita yang tak lain dan tak bukan adalah Hyuna. Di sana Hyuna mengatakan kepada si Han Feng, "Han Feng, kebetulan sekali. Apakah kau mau belanja juga?" Ini seakan-akan seperti takdir. Berpapasan denganmu seperti ini sangat membuatku nyaman. Melihat adanya kedatangan Hyuna membuat si Han Feng tampak sangat terkejut. Ya, Han Feng pun tahu jika Hyuna merupakan dewi impiannya selama 3 tahun yang panjang. Han Feng telah melakukan segalanya untuk membuat si Hyuna tampak bahagia. Bahkan meskipun si Han Feng tahu jika dia bukanlah siapa-siapa, namun dia tak pernah menyangka dan tak pernah membayangkan pada akhirnya dia akan terbunuh oleh sosok yang bernama Hyuna, si gadis menawan ini. Di sana, si Han Feng semakin kesal, namun dia mencoba untuk tenang karena sekarang bukan waktunya untuk balas dendam. Dia harus mengamankan persediaan terlebih dahulu dan akan memberikan pelajaran yang berarti kepada gadis ini ketika kiamat nanti tiba. Kemudian Hyuna mulai menyapa Han Feng. Di sana dia mengatakan, "Han Feng, kenapa kau melamun? Aku sudah memanggil namamu dari tadi." Han Feng yang mendengar hal itu kemudian mengatakan, "Maaf, kau terlihat sangat cantik hari ini, Hyuna. Aku jadi sedikit melamun barusan." Dengan kondisi yang ada, membuat Hyuna mengatakan, "Hentikan. Sejak kapan kau jago gombal seperti ini?" Di tengah kondisi ini, Hyuna kemudian kembali berkata kepada si Han Feng, "Karena kita sudah bertemu begini, bagaimana kalau kita belanja bersamaan?" Namun, secara tidak diduga Han Feng bergegas menolak hal itu, dan dia mencoba menjauh pergi dari sana. Dan dengan kondisi ini membuat Hyuna pun tampak terkejut dan tidak menyangka. Kemudian ketika melangkah, Han Feng pun berkata dalam hatinya, "Usaha yang dilakukan gadis ini cukup bagus. Mau memanfaatkanku sebagai ATM pribadinya lagi. Tapi kali ini aku tak sebodoh itu." Yah, kini sebuah pusat perbelanjaan pun diperlihatkan kepada kita. Di sana, ini merupakan Waldemar di kota A, supermarket terbesar dan terlengkap di wilayah timur. Dan tentu saja, ketika zaman es melanda, tempat ini habis dalam semalam. Tak ada yang pernah tahu siapa pelakunya. Saat ini si Han Feng sudah ada di sana. Han Feng perlu menimbun sebanyak yang dia bisa sebelum kiamat terjadi. Yah, di sana dituliskan banyak sekali panduan untuk bertahan hidup saat kiamat.
Han Peng pun tahu jika yang terpenting adalah makanan, pakaian musim dingin, obat-obatan, kebutuhan harian, dan bahan bakar. Ada banyak hal yang harus dia persiapkan. Tapi saat ini dia punya masalah yang jauh lebih besar, di mana saldonya sudah semakin menipis. Han Peng pun pada saat ini bingung tentang apa yang harus dia lakukan. Dan tiba-tiba notifikasi ada di ponselnya. Dikatakan bahwa pinjaman stoples uang saat ini telah berhasil disetujui. Saat ini Han Peng memenuhi syarat untuk mendapatkan pinjaman hingga 168,800 ribu yuan. Untuk mengonfirmasi ini, silakan klik tautan berikut. Han Peng pun bergegas menerimanya. Ya, dengan kondisi ini membuat Han Peng tampak senang. Dia kemudian berkata dalam hatinya, ada banyak cara untuk mendapatkan pinjaman, dan lagian aku tak perlu membayarnya kembali setelah kiamat terjadi. Sementara itu di tempat yang berbeda, Hyuna pun tampak sangat kesal dan menendang sesuatu. Di sana dia pun berkata dalam hatinya, Han Peng itu cuma salah satu dari sekian banyak budak cintaku, tapi dia berani menolakku. Aku saat ini benar-benar kesal. Pecundang yang menyedihkan yang bahkan tak punya mobil sendiri, jangan harap aku akan bersikap baik padamu lagi. Ketika dia tengah mengatakan hal itu, tiba-tiba saja dia dikejutkan dengan kehadiran mobil di depannya. Dan tidak disangka, si pembawa mobil itu merupakan si Han Peng. Han Peng mulai menyapa si Hyuna. Hyuna pun benar-benar sangat terkejut dengan apa yang ada di hadapan matanya itu. Hyuna kemudian menanyakan, apakah ini mobilmu? Han Peng mengatakan jika benar, ini adalah mobil yang baru dia beli. Han Peng juga menambahkan, ayahku sangat sukses di Amerika Serikat dari segi bisnis, jadi dia mengirimku uang. Sebenarnya aku baru saja mengantarkannya ke bandara. Si Hyuna pun tampak semakin terdiam dan dia tidak bisa untuk berkata apapun lagi. Kemudian Hyuna mencoba untuk bersikap lemah lembut. Dia mengatakan kepada si Han Peng, jadi kau mengantar ayahmu ke bandara hari ini. Maaf, karena memintamu pergi belanja bersamaku tanpa tahu semua ini. Tadi kau sangat dingin. Aku pikir kau mungkin mengabaikanku sebagai temanmu. Di sini Han Peng lantas berkata, dasar gadis bodoh. Kenapa juga aku mengabaikanmu? Kau itu terlalu penting bagiku. Bisa dikatakan jika saat ini Han Peng mencoba untuk mempermainkan hati dari si Hyuna. Meski demikian, Hyuna malah tampak tersenyum, seakan-akan dia juga tengah mempermainkan akan sosok Han Peng ini. Hyuna kemudian kembali bersikap lembut. Dia mengatakan, kau tahu Han Peng, kau juga sangat spesial bagiku. Bagaimana kalau nanti malam kita makan dan menonton film? Aku ingin mengenalmu lebih baik. Dan ketika Hyuna mengatakan hal itu, Han Peng sudah tidak ada di hadapan mata Hyuna, sehingga membuat Hyuna tampak sangat kaget, sekaligus juga merasa semakin diabaikan. Di sana dengan lantangnya, si Han Peng mengatakan, aku saat ini masih harus mengurus semua hal yang sangat penting, jadi aku sangat sibuk. Hyuna pun tampak terdiam, tapi kemudian Hyuna juga menyadari jika pada saat ini Han Peng ini telah membeli begitu banyak barang. Dia menanyakan kenapa Han Peng membeli begitu banyak barang, namun Han Peng mengatakan jika tidak ada yang istimewa, hanya beberapa barang yang dia suka saja. Di sana Han Peng mengatakan jika dia juga punya hadiah untuk diberikan kepada si Hyuna. Ya, dengan kondisi yang ada, membuat Hyuna pun mengatakan dengan sebuah kemanisan, baiklah kalau begitu, aku akan menantikan hadiahnya. Aku saat ini akan pulang terlebih dahulu. Han Peng mengatakan, nantikan saja itu. Di tengah kondisi ini, si gadis malah mengira jika Han Peng telah masuk dalam jebakan romantisnya. Namun bagi Han Peng pun mengatakan, aku tak boleh membiarkan dia tahu tentang persediaan kecilku. Dan lagi pula, hadiah yang akan kuberikan kepadanya adalah tiket untuk kematian di hari kiamat. Han Peng juga menegaskan dalam hatinya, kau tunggu saja. Begitu dunia berakhir, kau akan mendapatkan apa yang pantas untukmu, untuk kalian berdua, terutama pria yang membantumu itu. Sebenarnya aku malah mulai menantikan akan kiamat. Waktu pun kini kian berlalu dan tibalah di tanggal 29 Juni, sosok Han Peng tengah menyiapkan berbagai hal. Han Peng juga tahu jika di tanggal
15 Juli nanti, hari dimana semuanya akan dimulai. Hujan salju lebat, suhu akan anjlok hingga minus 20 derajat Celcius. Selama 1 bulan ke depan, suhu akan terus turun secara bertahap mencapai titik terendah minus 70 derajat Celcius. Dunia akan diselimuti es dan salju, sehingga mustahil untuk keluar rumah pada saat itu. Saat ini Han Feng tengah menyiapkan berbagai makanan yang diperlukan. Han Feng pun tahu jika ini sebabnya dia perlu menimbun persediaan makanan yang cukup banyak, dan semuanya perlu dikemas serta disegel. Jangan sampai tetangga curiga jika Han Feng menimbun semua makanan. Saat ini Han Feng juga tahu jika persediaan sensitif harus dipindahkan olehnya sendiri di malam hari saat tidak ada orang di sekitaran. Setelah kiamat, jaringan listrik akan menjadi sangat tidak stabil. Disitulah peran bocah nakal ini, yaitu generator, ditambah bahan bakar yang cukup untuk membuatnya tetap beroperasi setidaknya selama 1 tahun. Ya, bahan yang diperlukan adalah bahan bakar, sehingga Han Feng menyiapkan itu dengan sangat baik. Kemudian Han Feng juga memodifikasi ruangan. Han Feng tahu saat kiamat terjadi, sistem pemanas akan berhenti, jadi dia perlu memodifikasi rumahnya untuk pemanasan mandiri dan juga memperkuat pintu dan jendela selagi dia mengerjakan berbagai hal. Tak lama kemudian, sosok dari Han Feng juga perlu ruangan khusus untuk menyimpan berbagai persediaan yang penting. Dan singkatnya, ketika Han Feng selesai menyiapkan semuanya, sekarang sudah tanggal 14 Juli, tinggal 1 hari sebelum suhu benar-benar anjlok. Selanjutnya adalah waktunya untuk acara utama. Ya, Han Feng benar-benar percaya diri akan menaklukkan hari kiamat ini dengan baik. Kemudian Han Feng pun tahu jika untuk bertahan hidup dalam kiamat zaman es yang akan datang, dia tak bisa hanya mengandalkan persediaan yang dia kumpulkan, karena itu tidak akan cukup. Kekuatan untuk memanipulasi tanaman inilah yang akan dia harapkan. Kemudian Han Feng akan mengonsumsi semua kedelai yang ada di hadapannya, yang dimana dialah yang menumbuhkan ini sendiri menggunakan kemampuannya. Meski demikian, Han Feng masih bingung bagaimana cara untuk memicu kemampuan yang ada pada tangannya. Kemudian Han Feng juga bergegas untuk mengonsumsi kedelai itu sambil mengatakan dalam hatinya, baiklah, waktunya untuk menguji rasa yang ada. Harus kepastikan tanaman ini bisa untuk dimakan. Dan sesuai dugaan, itu benar-benar lezat dan bisa untuk dimakan. Han Feng pun tahu jika setidaknya ini membuktikan kemampuan ini dapat menghasilkan makanan. Langkah selanjutnya adalah mencari tahu bagaimana cara sebenarnya menggunakan kemampuan ini. Han Feng pun kini mengatakan, sejauh ini aku hanya mencobanya pada kedelai. Aku harus melihat apakah kemampuan ini berfungsi dengan tanaman yang lain juga. Yah, dengan berbagai persediaan makanan yang ada, Han Feng akan mencoba itu semua. Han Feng pun kemudian bergegas melakukan semua hal itu, dan bahkan hingga larut petang. Di sana Han Feng tahu jika baru saja dia telah pingsan dan kepalanya saat ini terasa sangat sakit sekali. Yah, berbagai makanan kini berantakan di sekitarnya. Han Feng hanya bisa untuk berkata, kurasa kekuatan ini berdampak serius pada pikiran dan tubuhku. Tapi setidaknya si Han Feng bisa mempelajari sesuatu tentang kemampuan ini. Sebelum Han Feng pingsan tadi, Han Feng mencoba menggunakan kekuatannya pada setumpuk tanaman yang berbeda. Sebagian tidak bereaksi sama sekali. Sebagian tumbuh dari benih menjadi tanaman lengkap seperti kedelai. Dan sebagian lain mengalami peledakan. Dan setelah ledakan terjadi, tanaman itu berubah jadi substansi yang terlihat seperti barang baru namun sangat ringan. Han Feng tidak tahu tentang apa yang ada itu. Namun meski demikian, benda hitam ini bisa digunakan untuk memanaskan. Han Feng pun tidak perlu lagi khawatir untuk tetap kedinginan, karena dia bisa menggunakan ini untuk menghangatkan tubuhnya. Setelah itu, dia juga mencoba berkali-kali lagi, namun banyak sekali kegagalan. Han Feng kemudian mulai fokus untuk mengontrol pernapasannya.
Dia berusaha untuk mengubah brokoli yang ada, namun dia gagal. Han Feng pun kini tahu jika tingkat keberhasilan kemampuan ini terlalu acak. Dia kemudian berkata dalam hatinya, aku sama sekali tak bisa menemukan pola apapun. Pasti ada semacam prinsip di balik cara kerja kemampuan ini. Namun meski demikian, setidaknya si Han Feng punya pemahaman tentang kondisi pengaktifan. Han Feng pun tahu jika kuncinya ini terletak pada kesadarannya. Han Feng kini membayangkan jika dirinya sendiri tengah berada di alam. Ya, dia mulai fokus untuk membuat tubuh dan pikirannya menjadi bagian dari alam. Sehingga dengan adanya hal itu, si Han Feng pun tahu jika saat ini kemampuannya terhubung dengan kesadaran. Ya, dengan apa yang ada ini, membuat Han Feng tanpa pikir panjang bergegas menggunakannya pada daging. Namun tidak ada reaksi apapun pada daging itu. Han Feng pun kini menyadari jika mungkin kemampuan ini hanya akan berfungsi pada tanaman. Kemudian Han Feng semakin mencoba fokus menggunakan keterampilan hijaunya itu, namun tetap tidak ada reaksi apapun. Kemudian Han Feng pun teringat saat dia meditasi, dia bisa merasakan dua warna berbeda. Saat ini Han Feng belum mencoba menggunakan cahaya merah. Han Feng akan menggunakan cahaya merah untuk menunjukkan apa kemampuan dari cahaya merah itu. Daging mulai dipegang dan cahaya merah mulai ada di tangan kanannya si Han Feng. Han Feng pun mulai semakin fokus. Namun tiba-tiba si daging pun kini seakan-akan matang begitu saja, mengalami sebuah fluktuasi yang tak terduga. Dengan kondisi ini membuat si Han Feng tampak langsung membuangnya karena ini tampak menjijikan. Daging ini seakan-akan mengalami tekstur yang sangat keras, dan ini membuat Han Feng tampak sangat bingung. Daging ini sepertinya bereaksi terhadap cahaya merah yang ada pada tubuhnya Han Feng. Han Feng kini malah mengira bahwa mungkin cahaya merah hanya untuk digunakan untuk memanaskan suatu. Meski begitu, Han Feng pun tahu jika kemampuan cahaya merah lebih daripada itu. Ini adalah seperti proses disintegrasi. Ya, pada akhirnya sosok dari Han Feng memahami akan semua ini. Han Feng pun mengatakan dalam hatinya jika cahaya hijau mewakili evolusi materi dan cahaya merah adalah kebalikannya, disintegrasi. Bagaimana jika Han Feng menggabungkan hal ini? Han Feng bergegas melakukan hal itu dan tiba-tiba sebuah keadaan aneh terjadi di sana. Dagingnya pun membesar seketika. Han Feng sangat terkejut dan tidak menyangka. Kini Han Feng bertanya-tanya di manakah perginya kedelai yang ada di tangannya. Han Feng pun tahu jika mungkin telah menyatu dengan daging ini. Di sini Han Feng lantas berkata, ini sangat menakjubkan. Tampilannya, rasanya dan baunya persis seperti daging asli, dan bahkan kelihatannya jauh lebih segar. Saat ini, si Han Feng akan kembali mencobanya. Namun sayang, dia gagal melakukan hal ini. Kini Han Feng hanya mengatakan, lupakan. Aku akan meluangkan waktu untuk memikirkan ini nanti. Bagaimanapun juga, hari ini tetaplah produktif. Jika aku bisa menguasai kekuatan ini, aku akan menjadi orang yang berdiri di puncak di dunia kiamat nanti. Namun ketika sosok dari Han Feng membayangkan hal itu, Han Feng pun sadar jika makanan saja tidak akan cukup. Dia perlu senjata pertahanan untuk melindungi dirinya. Kini dia pun mengatakan, aku harus buru-buru mencari senjata untuk diriku sebelum suhu ini semakin menurun. Ya, saat ini suhu semakin menurun, dan saat ini salju sudah mulai turun. Kiamat benar-benar akan segera terjadi. Sosok dari Han Feng mulai melangkah keluar. Dia pun sadar jika suhu akan turun sampai di bawah 45 derajat dalam minggu ini. Han Feng perlu pistol secepat mungkin. Tapi, membeli pistol itu merupakan tindakan yang ilegal dan dia tak punya koneksi akan apapun. Dan tengah keadaan genting semacam ini, tiba-tiba Han Feng mendengar percakapan yang sedang terjadi. Salah seorang pria mengatakan, "Hei, aku sedang dalam konstruksi. Jutaan orang mengerjakan setiap proyek. Kau tahu, Lawang dari Sigang Lida Group. Dia bisa dibilang kakakku." Ya, pria itu tengah bernegosiasi dengan pria lainnya. Dan pria aneh dengan gaya passion yang berlebihan itu mengatakan, "Mau rokok?
Rokok ini juga diberikan oleh kakakku. Kau bisa menggunakan ini. Ya, pria asing ini dikenal dengan nama yang sangat aneh, yaitu Joy, si tunawisma. Dia pun sangat-sangat muji akan kakaknya, dan dia bisa dikatakan sebagai orang yang mudah berbaur sehingga koneksinya sangat banyak sekali. Ya, sosok dari Han Peng akan menggunakan jasa dari si Joy tunawisma ini. Kemudian kita pun diperlihatkan dengan nama lengkap dari Joy tunawisma ini, yang dimana nama aslinya adalah Lizzie. Orang-orang biasanya memanggil dengan nama Brother Lee. Dia tinggal di lingkungan yang sama dengan si Han Feng. Lee ini terkenal bertanggung jawab atas proyek kontrak, dan sepertinya dia mengenal semua orang yang ada di sekitaran. Ya, sosok dari Lee juga tampak sangat baik terhadap para rekan-rekan yang dia temui. Di sana, ketika percakapan sedang terjadi, Lee mengatakan kepada kliennya, "Ayolah, aku sedang membantu Big Brother mengerjakan sebuah proyek, dan dia bilang akan membawaku ke sauna untuk menunjukkan rasa terima kasihnya." Ya, Lee ini sebenarnya tak punya pekerjaan yang layak, tapi dia selalu bersikap sok sibuk. Kemudian Lee semakin melangkah. Lee mendapatkan banyak sekali panggilan telepon. Dia bahkan tak ragu mengatakan semua omong kosongnya di hadapan banyak orang. Bahkan nilai 10 juta bukanlah apa-apa baginya di percakapan itu. Dengan kondisi yang ada, membuat Han Feng pun tahu jika mungkin Lee punya koneksi untuk mendapatkan apa yang Han Feng butuhkan. Kemudian Han Feng pun menyapa, "Brother Lee, lama tidak bertemu." Dengan kehadiran si Han Feng membuat sosok dari Lee awalnya tak mengenali. Lee mengatakan, "Apakah kita saling kenal?" Di sana, Han Feng lantas mengatakan, "Ini aku adalah Han Feng. Kita bertemu beberapa waktu yang lalu. Apakah kau tidak mengingatku?" Akhirnya Lee mengingat akan sosok Han Feng. Lee pun kemudian mengatakan kepada Han Feng, "Akhir-akhir ini aku disibukkan dengan pekerjaan. Jangan salahkan aku atas ingatan burukku. Apakah ada yang bisa aku bantu untukmu?" Di sana Han Feng lantas langsung mendekat ke arah Lee sambil berbisik. Si Han Feng mengatakan jika dia butuh akan senjata, dan dengan kondisi ini membuat sosok dari Lee tampak sangat terkejut. Lee pun mengatakan, "Untuk apa kau butuh senjata itu?" Di sini Han Feng tampak merasa bersalah. Namun, meski demikian, sosok dari Han Feng tetap mencoba untuk meminta itu. Lee pun kemudian mengatakan, "Dengar sobat, aku akan menjelaskan. Kami tak melakukan sesuatu yang ilegal. Kau dengar, senjata adalah bisnis yang serius. Aku punya koneksi, tentu saja, tapi aku tak akan membuatmu terlibat dalam sesuatu yang berbahaya." Di sini Han Feng mencoba untuk mengatakan, "Saudara Lee, tidak, kau salah paham. Ini sebenarnya dendam pribadi. Aku menginginkan ini untuk pertahanan diri. Suatu hari saat mengendarai sepeda ke tempat kerja, aku bertemu dengan lelaki tua yang meludah kemana-mana. Lalu ludahnya kena tepat di wajahku. Jadi aku mendatanginya, dan apa yang dilakukan, dia malah meludah padaku lagi. Aku yang kesal saat itu langsung menghajarnya. Namun, setelah dia pergi, dia bilang akan membalasku. Esok harinya, orang itu malah menungguku dengan orang-orangnya. Mereka memukulku dan mengatakan padaku bahwa mereka akan melakukannya lagi jika mereka melihatku. Aku belum pernah dipermalukan seperti itu. Itu sebabnya aku ingin senjata untuk pertahanan diri. Begitulah kurang lebih ceritanya. Dengan mendengar apa yang sedang terjadi, membuat sosok dari Lee percaya akan cerita karangan dari si Han Feng itu. Dia mengatakan, "Astaga, meludah pada seorang itu sangat menjijikan sekali. Perilaku yang sangat tidak sopan." Han Feng pun pada saat ini akan menunggu keputusan apa yang akan diambil oleh Lee. Hingga Lee menyapa, "Tak perlu bicara lagi sobat, aku akan membantumu. Aku akan menghubungi Big Brotherku sekarang juga, dan kita akan lakukan ini semua." Han Feng pun mengucapkan rasa terima kasihnya. Lee mengajak si Han Feng naik ke bus, dan saat ini Lee malah beralasan jika mobilnya sendiri sedang diservis dan dia tak bisa mengantarkan Han Feng secara langsung. Namun tak disangka Han Feng kemudian mengeluarkan mobilnya
dan dia mengajak Li untuk pergi bersama. Dengan kondisi yang ada, Li tampak terkejut. Mereka berdua masuk ke dalam mobil dan di sana Li mengatakan, "Sial nak, kau punya kehidupan yang baik. Berapakah harga mobil ini?" Han Feng yang mendengar itu kemudian mengatakan jika harganya sekitar 700.000. Li pun sadar jika itu lumayan dan cukup bagus. Kemudian Li mulai berpose. Dia menyuruh si Han Feng untuk belok kiri di persimpangan berikutnya. Tak lupa, Li juga mengabadikan momen itu di sosial media, seakan-akan dia yang punya akan mobil ini. Tak lama kemudian tibalah mereka di sebuah tempat. Di sana terlihat banyak sekali preman yang sedang berjaga di luaran. Para preman sadar jika cuaca kali ini benar-benar kacau. Cuaca langsung berubah dari musim panas ke musim dingin dalam semalam. Kemudian para preman sadar jika sosok dari si Li telah datang. Para preman mengatakan ternyata Lauli apa yang membawanya ke sini. Di sana Li pun mengatakan jika dia akan bertemu dengan bos Liu karena ada beberapa hal yang harus ditangani. Dengan kondisi yang ada, membuat para preman yang ada di sana pun sadar jika saat ini Li tengah membawa mobil yang baru. Para preman mengira jika itu mobilnya Li. Li sangat membenarkan hal itu. Li bahkan mengatakan jika dia membeli ini tidak mahal, hanya 700.000 saja. Dengan apa yang sedang terjadi, sosok dari Han Feng hanya bisa berkata dalam hatinya, mengatakan itu mobil sendiri di depan pemilik yang sebenarnya. Pria ini sungguh sangat tidak punya malu. Tak lama kemudian pertemuan terjadi antara Li dengan bos. Bos Liu mengatakan, "Li, apa yang kau lakukan di sini sampai selarut ini?" Li yang mendengar itu mencoba menawarkan rokok kepada bos Liu, namun Liu mengatakan langsung saja ke intinya, "Aku sedang sibuk." Li pun kemudian mengatakan, "Bos, adik kecil ini ingin beli sesuatu darimu. Dia ingin membeli pistol." Dengan mendengar hal itu membuat si Liu tampak terkejut. Di sana juga Han Feng mulai sedikit khawatir tentang keadaan dirinya. Kemudian bos Liu lantas bersuara, "Itu saja yang kau inginkan, senjata yang jelek itu. Aku pikir kau membawakanku sesuatu yang menarik." Di sana, tanpa pikir panjang lagi, Liu akan menjual pistol itu seharga 6.000. Dan dengan mengetahui adanya hal yang semacam ini, sosok dari Han Feng kemudian mencoba untuk mengatakan kepada bos Liu, "Sebenarnya, aku menginginkan sesuatu yang lebih panjang daripada pistol ini, yang bahkan punya skop untuk didapatkan." Dan dengan mendengar hal ini membuat bos Liu tampak terdiam. Han Feng juga kini semakin khawatir. Kemudian bos Liu mengatakan, "Jangan bilang kau sedang membicarakan tentang sniper rifle. Kau pikir tempat ini shopping mall, kau bisa mendapatkan apapun yang kau minta di sini. Kalau kau cuma ingin yang pendek, ambil atau pergi sekarang juga." Di sini Li mencoba untuk menenangkan bosnya sambil mengatakan, "Tidak bos Liu, ada alasan untuk ini semua. Dengar, ini semua dimulai 5 tahun yang lalu di mana istrinya ketahuan akan sesuatu." Setelah mendengarkan semua cerita omong kosong dari Li, membuat bos tampak terkejut. Dia pun juga kesal. Dia mengatakan benar-benar menjijikan. Sungguh sialan, 3 anaknya semuanya bukan anaknya. Ini benar-benar tak masuk akal. Bisa dikatakan karangan cerita dari sosoknya si Li benar-benar luar biasa. Si Han Feng bahkan mengakui jika Li benar-benar pandai untuk menerangkan aksi yang sangat-sangat aneh. Kemudian bos Liu mengatakan kepada si Han Feng, "Sniper rifle aku bisa memberikannya padamu, tapi mungkin butuh beberapa hari." Han Feng yang mendengarnya kini mengatakan terima kasih Big Brother Liu. Kemudian bos Liu mengatakan, "Qiangzi, aturlah. Mari lihat apakah kau bisa mendapatkan yang semi-auto." Qiangzi yang mendengar itu kemudian mengatakan, "Baiklah pak, kalau begitu aku juga akan menyiapkan amunisinya." Kini Li pun mengatakan kepada Han Feng, "Lihat, sudah aku bilang, semuanya akan selesai dalam beberapa menit." Tak lama kemudian, sosok dari Han Feng juga diberikan pistol yang ada sebagai hadiah alias bonus. Han Feng bergegas untuk menerima hal itu. Kemudian dengan kondisi yang ada, Han Feng mengatakan kepada Brother Liu, "Seorang temanku, dia bekerja di pemerintahan. Dia memberitahuku dikarenakan cuaca yang tidak normal, mereka akan segera membatasi pembelian persediaan. Sebaiknya menimbun persediaan sebelum itu terjadi." Bos Liu tampak paham akan hal itu.
Dan dengan begini, Bos Liu mengatakan kepada si Han Feng, baiklah aku mengerti. Kemudian, sosok dari Han Feng bergegas pergi dari sana. Dan ketika perjalanan pulang, perbincangan terjadi antara si Han Feng dengan si Li. Di sana, Li mengatakan, lihatlah, bukankah aku menangani ini semua dengan baik untukmu, dan semuanya berjalan dengan lancar. Suasana Big Brotherku sedang bagus hari ini. Bahkan, jika aku meminta meriam adanya, mungkin dia akan bilang iya. Di sini Han Feng mengatakan, terima kasih Brother Li. Aku akan memberikanmu rokok di perjalanan pulang. Dengan begini membuat Li mengatakan, rokok, jangan bodoh sobat. Aku melakukan ini karena aku suka membantu orang-orang, kau tahu akan hal itu. Tapi, kalau kau memaksa, berikanlah aku merek lain yang tidak membuatku batuk-batuk. Li di sana juga menambahkan, setelah aku dibayar untuk proyek itu, aku akan mengajakmu ke sauna. Kemudian, sosok dari si Han Feng tak memperdulikan itu. Han Feng mulai berkata dalam hatinya, persediaan senjata, aku sudah siap untuk hari-hari kiamat. Setidaknya waktunya untuk fokus mempelajari kemampuanku. Jika aku bisa menyelesaikan masalah makanan sepenuhnya, peluangku untuk bertahan hidup akan meroket. Tak lama kemudian tiba-tiba, sosok dari Han Feng pun akan segera terjatuh. Dan dengan begini, tiba-tiba saja dia pun terjatuh dan kakinya pun kini mengalami sebuah kelukaan. Dengan kondisi yang ada, Han Feng pun sadar jika kakinya dirasakan telah patah. Kini Han Feng menyuruh Li untuk segera membawakannya ke rumah sakit terdekat. Dengan apa yang sedang terjadi, Li kemudian mengatakan, soal ini sebenarnya aku tak punya SIM. Aku tak bisa untuk menyetir tanpa adanya SIM. Dan dengan kondisi ini, Li pun kemudian bergegas membantu si Han Feng untuk berdiri dan mencari taksi yang ada. Sementara itu di tempat yang berbeda, kita pun diperlihatkan dengan kantor di rumah sakit. Di sana terdapat seorang wanita yang kini sadar jika hujan saljunya semakin besar. Dia kemudian mendapatkan sebuah panggilan telepon. Kepala perawat, tolong datang ke aula, kami kekurangan staf. Si gadis pun bergegas untuk menuju ke sana. Kemudian kita kembali diperlihatkan dengan Han Feng yang kini sudah tiba di rumah sakit dan berhasil untuk diperiksa. Di sana, sosok dari Han Feng akan mendapatkan obat yang telah ditetapkan. Namun meski seperti itu, Han Feng harus menunggu obat itu tiba terlebih dahulu. Di sana juga, Li pamit kepada Han Feng. Li mengatakan, kakakmu ini harus pergi karena punya banyak kesepakatan. Tolong hubungi aku jika kau butuh sesuatu. Han Feng pun mengatakan, baiklah, berhati-hatilah kakakku. Kemudian Han Feng pun cukup sadar jika dia akan menunggu lama, sebab banyak sekali pasien yang mulai berdatangan. Hal ini bisa terjadi karena sebuah keadaan suhu yang turun drastis sehingga menyebabkan banyak sekali kecelakaan. Di sana Han Feng hanya bisa bertanya-tanya berapa lama lagi kah dia akan mendapatkan obat-obatannya. Kemudian Han Feng melihat ke arah salah satu wanita yang merupakan seorang kepala perawat. Di sana perawat itu mencoba untuk menyembuhkan pasien yang ada. Yah, rekan dari kepala perawat mengatakan, kepala perawat Jin, kita sudah selesai membersihkan luka ini. Bisakah kita akan mengawali hal yang lain, alias mengobati pasien yang lain? Kemudian Jin bergegas melakukan hal itu, dan dengan aksi yang ditunjukkan oleh Jin membuat si Han Feng mengatakan, dia itu luar biasa, kepala perawat di usia yang begitu muda sekali, sangat terampil dan sangat baik kepada setiap pasien yang ada. Namun dia cukup teledor dalam aksi yang ditunjukkan oleh tindakannya. Saat ini si Han Feng malah melihat ke arah yang tidak terduga. Kemudian juga di sampingnya Han Feng ada Pak Tua yang kini mengatakan jika dia butuh bantuan kepala perawat. Si Jin pun bergegas untuk mengunjungi si Pak Tua itu. Kemudian si Jin mengatakan, maaf, staf kami sedikit kekurangan saat ini. Bisakah saya kembali lagi untuk membantumu? Namun sayangnya Pak Tua pun tidak bisa. Dia pun mengatakan jika saat ini punggungnya tiba-tiba mulai sakit. Dari arah yang berbeda, ternyata Pak Tua pun malah merekam bagian dalam dari si kepala perawat itu. Pak Tua mencoba untuk bersandiwara. Dia pun mengatakan, maukah kau melihat penyebab yang ditimbulkan oleh sakit yang ada di punggungku? Jin yang mendengarnya kemudian mengatakan jika dia tidak bisa memeriksa itu secara langsung, namun yang jelas dia harus bisa menggunakan X-ray untuk memastikan ini semua. Tapi lagi dan lagi Pak Tua tetap memaksa. Dia pun bergegas untuk menarik tubuh dari si Jin sehingga kembali mendekat ke arah Pak Tua. Dengan apa yang terjadi ini,
membuat si Jin pun mulai tampak gelisah karena dia cukup merasakan kegelian sebab tangan dari Pak Tua pun semakin lama semakin menyambar ke arah titik yang tidak terduga. Dengan kondisi yang ada ini, tiba-tiba si Pak Tua pun mendapatkan sebuah pukulan hangat dari sosoknya Han Feng sehingga Pak Tua itu pun terjatuh seketika. Dengan kondisi yang ada membuat si Jin pun cukup terkejut dengan apa yang sedang terjadi ini. Kemudian Han Feng mengatakan, "Maaf, saya pertama kali menggunakan alat itu untuk menjatuhkan Pak Tua." Kemudian si Han Feng bergegas untuk mengambil ponsel yang dimiliki oleh si Pak Tua sehingga Pak Tua pun tampak sangat kesal. Dia mengatakan, "Jangan sentuh ponselku itu. Dasar anak nakal, berikan padaku sekarang juga." Namun sayangnya Han Feng tidak peduli akan hal itu. Han Feng kini mulai menatap tajam. Di sana dia pun melihat jika ada gambar yang tidak pantas yang diambil oleh sosoknya si Pak Tua. Kini Han Feng pun mengatakan, "Pak Tua, kenapa kau melakukan semua ini? Apakah kau tak takut dengan keamanan yang ada di sini? Aku bisa mengantarkanmu ke sel polisi karena kau telah melakukan hal yang tak pantas. Dan saat ini juga saya tidak akan mengembalikan si HP Anda ini karena ini adalah sebuah bukti. Jika Anda berani melawan, Anda akan mendapatkan hukuman yang setimpal." Si Pak Tua pun tampak geram dengan keadaan yang sedang terjadi dan dia pun kemudian memutuskan untuk pergi dari sana. Dengan kondisi yang ada, si Jin malah mengatakan, "Tunggu dulu. Bukankah dia bilang bahwa punggungnya sakit tapi dia berlari cukup cepat?" Atas kondisi ini membuat Han Feng pun berkata, "Kenapa bisa ada orang sepolos gadis ini?" Kemudian Han Feng mengatakan jika sebenarnya si Pak Tua cabul itu telah mengambil foto yang tak pantas. Dan dengan mengetahui hal ini, Jin pun tampak sangat terkejut karena dia tidak sadar akan hal itu. Kemudian Han Feng menyerahkan ini kepada si Jin. Dia mengatakan, "Andalah yang akan memutuskan apakah Anda ingin menghapus ini atau menyebarkan ini ke polisi agar dijadikan sebagai bukti untuk menangkap Pak Tua tadi. Dan sebaiknya di masa yang akan datang Anda harus berhati-hati dengan orang-orang yang semacam itu yang mencoba memanfaatkan tubuh Anda itu." Di sini, si Jin mengatakan terima kasih sebelumnya. Dan saat kemudian akhirnya si Han Feng kembali sadar jika kakinya telah terluka dan dia pun kini semakin merasakan kesakitan. Untungnya Jin cepat untuk melakukan pengobatan. Jin pun kini berhasil untuk melakukan itu sambil berkata, "Semua telah selesai, apakah sekarang tidak sakit lagi?" Han Feng mengatakan jika tidak sakit sama sekali. Kemudian Jin pun mengatakan jika seharusnya dialah yang telah berhutang budi pada sosoknya si Han Feng, karena Han Feng telah mengatakan tentang orang jahat yang telah mengacaukan hidupnya. Ya, mendengar hal itu membuat Han Feng mengatakan jika si gadis harus lebih sadar akan keadaan di lingkungan sekitar. Tapi lagi dan lagi, si polos ini malah tidak tahu tentang apa yang terjadi sebenarnya. Kemudian juga tiba-tiba ada rekan lain mengatakan, "Kepala perawat, kami butuh bantuanmu di sini." Jin pun bergegas meninggalkan akan sosok Han Feng itu sambil berkata, "Jangan lupa untuk kembali dalam seminggu lagi untuk memeriksa pergelangan kaki Anda." Dengan mendengar hal itu, membuat Han Feng pun sadar jika waktu 1 minggu adalah waktu yang sangat cepat berlalu, dan dia rasa dia tidak akan pernah melihat sosok Jin lagi ke depannya. Waktu pun kian berlalu dan di hari berikutnya, suhu global semakin dingin. Dengan kondisi yang ada, pembawa berita mengatakan, saat ini program telah semakin mendesak. Dalam 24 jam ke depan, semua wilayah di negara ini akan mengalami hujan salju lebat dan penurunan suhu yang tajam. Laporan dari kami, koresponden luar negeri menunjukkan bahwa suhu anjlok di seluruh dunia. Ada Dubai, Mesir, dan juga Amazon. Pakar kami bersama dengan spesialis dari 46 negara outwear bergegas ke PBB untuk membahas penyebab anomali cuaca ini. Para ahli mengatakan hawa dingin yang parah ini tidak akan bertahan lama, namun harap memperhatikan area peringatan bencana dan mengikuti pengaturan yang dibuat oleh pemerintah daerah. Harap tetap tenang, jangan percaya atau menyebarkan desas-desus, dan jangan menimbun persediaan. Bencana ini akan segera berlalu. Dengan mendengar semua ini membuat Han Feng berkata, inilah ciri khas pemerintah yang selalu berbohong. Mereka mencoba menyembunyikan fakta yang sebenarnya terjadi agar masyarakat tidak panik. Jika aku tidak terlahir kembali seperti ini, saya mungkin akan percaya dengan perkataan para pemerintah itu. Tapi kali ini saya sudah benar-benar siap
untuk menaklukkan kiamat ini. Persediaan sudah lengkap ditebar, rumah telah diperkuat, dan sistem pemanasan telah dilakukan. Semua telah disiapkan, jadi aku tak perlu khawatir untuk bertahan hidup saat ini. Tak lama kemudian, sosok dari Han Feng juga melihat grup yang ada. Di sana pun mereka semua tengah membahas akan sebuah berita tentang turunnya salju di Mesir. Mereka pun tidak pernah mengira jika wilayah panas Mesir akan mendapatkan turunnya salju. Dan tak lama setelah itu, ketika orang tengah membahas akan semua ini, tiba-tiba ada seorang pria misterius yang kini mengatakan dalam chat itu, "Perhatian orang-orang dari dunia ini, dengarkanlah. Badai salju ini tidak disebabkan oleh pola cuaca normal, tapi oleh sesuatu di dalam bumi itu sendiri. Ingat kata-kataku, ini bukan badai salju biasa. Kiamat zaman es akan dimulai." Dan dengan mengetahui adanya hal ini membuat si Han Feng tampak sangat terkejut. Dia pun sadar jika pria ini tampaknya sangat misterius, dan kenapa dia bisa tahu akan semua ini. Apakah dia juga punya kemampuan seperti halnya si Han Feng? Kita masih belum mengetahuinya. Tapi yang jelas part pertama berakhir sampai di sini. Melanjutkan dari part sebelumnya, di mana saat ini Han Feng mulai terkejut dengan sosok pria misterius di dalam chat itu. Yah, dengan kondisi ini membuat Han Feng pun kini mulai overthinking. Dia harus segera mencari tahu siapa itu sebenarnya. Ya, di dalam game komunitas, Han Feng juga tergabung di dalam sana. Di sana ramai sekali orang yang ikutan game itu, dan mereka semua pada saat ini membahas tentang agen properti dengan tujuan untuk mendapatkan kompensasi. Di sana salah satu dari mereka mengatakan di mana agen propertinya. Sini dan berikan kita penjelasan. Ya, pihak agen kini mengatakan, "Mohon maaf, tapi badai salju terlalu lebat. Tidak banyak yang bisa kita lakukan." Kini orang-orang mengatakan, lalu apa gunanya kita membayar kalian bahkan tak bisa mengurusi masalah yang kecil. Kembalikan uang kita. Dan di tengah kondisi yang ada, Han Feng yang tergabung dalam game itu dalam karakter yang berbeda, dia kini pun juga mengatakan, apa-apaan mereka semua ini. Badai salju bukanlah hal yang biasa dan bisa ditangani dengan mudah oleh manusia. Di saat ini terjadi, tiba-tiba ada sosok yang menghentikan perdebatan itu. Dan karakter ini merupakan Jiang Shuiyu. Di sana Jiang Shuiyu mengatakan badai saljunya terlalu lebat, bahkan jika kita membersihkannya, itu akan kembali lagi dalam beberapa jam. Daripada berkelahi, jika semua orang membantu membersihkannya, kita pasti bisa keluar dari tadi. Para manajer properti juga manusia, tak ada yang bisa mereka lakukan terhadap bencana alam. Ataukah kalian hanya melampiaskan semuanya ke mereka? Di sana orang-orang mulai mencoba membalas argumen itu. Mereka mengatakan, siapakah kau? Kenapa bisa-bisanya kau menceramahi kami? Kau padahal penghuni, tapi kau malah membela para manajer properti yang ada. Dan kini Jiang mencoba untuk memberikan pernyataan lagi. Dia mengatakan semuanya, aku tidak membela manajer properti. Aku hanya bicara objektif dan realistis. Tidak ada gunanya memojokkan para manajer properti. Masalahnya tidak akan terselesaikan. Kita juga tidak mendapatkan apa yang kita butuhkan. Dengan mendengar hal itu, yang lain berkata, lalu kenapa kau tidak memberikan kami apa yang harus kami lakukan? Ya, mereka semua mencoba untuk mendapatkan solusi atas permasalahan salju ini agar mereka bisa untuk keluar dari rumah dan mendapatkan berbagai sumber daya yang dibutuhkan. Setelah itu, Jiang mengatakan, secara logika, mengendarai mobil ke supermarket tidaklah mungkin. Bahkan, jika kita membersihkan jalan di perumahan, siapa yang bisa menjamin jalan di luar akan aman? Aku menyarankan untuk jalan kaki. Jika kalian setuju, aku akan turun dan membantu manajer properti untuk membersihkan trotoar. Dan dengan kondisi yang ada, karakter online yang dimiliki oleh Han Feng kini berkata, berbicara tentang pria ini, sepertinya aku ingat tentang penghuni yang sosoknya semacam ini, di mana dia adalah orang yang bersemangat. Kemudian salah satu di antara mereka mengatakan siapa yang mau keluar harusnya membersihkan jalan, dan yang tidak ingin cukup diam saja. Semuanya pun tampak bingung dengan keadaan yang tengah terjadi ini. Lalu kemudian datanglah seorang pria yang cukup berandalan dengan kalungnya mengatakan jika dia juga akan membantu. Dan dia juga ingin menemui
adik baiknya untuk mendiskusikan sebuah bisnis. Semuanya tampak sepakat akan hal itu, dan dengan kondisi ini membuat Han Peng pun tahu jika dari penampilan pria ini, sepertinya dia kenal akan sosok pria ini. Semuanya pun benar-benar bersiap, mereka ingin berbelanja karena pada saat ini mereka telah kehabisan makanan. Mereka akan membelikan bekal untuk beberapa hari ke depan. Kemudian salah seorang karakter wanita mengatakan jika dia akan pergi juga, tapi dia sedikit lemah, sulit untuk melakukan pembantuan secara maksimal. Kemudian ada juga karakter online dari Hyuna yang mengatakan, meskipun akhir-akhir ini aku flu, aku juga akan pergi untuk membantu. Dengan kondisi ini membuat Han Peng pun tahu jika ini merupakan sosok Hyuna. Di sana banyak orang yang support akan Hyuna, mereka mengatakan, di sini banyak ada pria, bagaimana bisa kita membiarkan Hyuna ikut? Kau harusnya cukup diam di rumah dan beristirahat saja. Ya, tampaknya banyak orang yang menyukai akan sosok Hyuna itu, sehingga Hyuna hanya bisa untuk berkata, terima kasih atas kepedulian kalian semua. Aku pasti akan menyusahkan kalian dalam bersih-bersih nanti. Setelah itu, sosok dari Han Peng bergegas meninggalkan grup yang ada, dan dia pun kini berkata dalam kehidupan nyatanya tentang berakting. Hyuna sangat jago akan hal itu. Kemudian dia pun memeriksa ponselnya, dan secara tidak diduga dia pun melihat adanya pesan dari Hyuna. Di sana Hyuna mengatakan, Han Peng, apakah kau sibuk akhir ini? Kau bilang bakal kontak aku. Aku masih terus menunggu kamu. Kalau kamu datang mencariku, belikan aku makanan dari supermarket, beli yang banyak untukku. Tak lupa Hyuna pun memberikan pop manisnya kepada si Han Peng itu. Namun meski mendapatkan hal itu, Han Peng berkata, dasar gadis yang gila. Di kondisi cuaca seperti ini, dia malah mencoba menggodaku dengan pakaiannya. Dia benar-benar berusaha membuatku menjalankan tugas yang dia berikan. Han Peng kemudian tanpa pikir panjang lantas langsung membalas pesan itu dengan sebuah ide buruknya, sehingga membuat Hyuna tampak sangat kesal. Dia mengatakan, bajingan Han Peng, tunggu saja kau. Waktu kemudian kian berlalu dan hari ini merupakan hari ketiga semenjak mulai turun salju. Temperatur sekarang mencapai minus 20 derajat. Di tahap awal bencana, manusia masih punya sistem penghangat yang bekerja, dan manusia masih punya internet, dan semua orang menjalankan hari-hari seperti biasanya. Si Han Peng hanya bisa menonton video untuk mengisi waktu luangnya. Kemudian dia berkata dalam hatinya, baru hari kedua dan aku sudah bosan. Sepertinya masalah terbesar dalam bencana adalah mencari tahu cara mengatasi rasa kesepian. Saat ini Han Peng juga menyadari jika kakinya juga tak baik-baik saja. Patah tulang setidaknya membutuhkan beberapa bulan agar benar-benar pulih. Kemudian Han Peng terus melanjutkan menonton video saja. Dia kemudian melihat adanya sebuah video sains yang mengatakan jika apakah benar ada seseorang di dunia ini yang terasuki kekuatan dari self-recovery. Ya, di sana dikatakan, setelah dokter membersihkan luka di tubuh pria ini yang lompat dari lantai ke-50, mereka menemukan bahwa kerusakan pada organ dalam dan tulangnya mulai membaik. Han Peng pun cukup terkejut mendengar hal itu, dan dengan begini, dia kemudian dapat ide. Dia akan menggunakan kemampuannya untuk menyembuhkan luka patah tulangnya. Cahaya hijau dia keluarkan dan kali ini diarahkan kepada kakinya sendiri. Ya, proses mulai dia keluarkan. Pelan-pelan dia mencoba melakukan itu dengan segenap fokus yang dia miliki. Namun sayangnya itu tidak ada hasil sama sekali. Han Peng kemudian kembali tertidur sambil berkata, sepertinya aku terlalu berlebihan. Aku pikir lampu hijau bisa membantu mempercepat penyembuhan lukaku. Kemudian dengan rasa bosan yang melanda, Han Peng kemudian tanpa sengaja langsung tertidur begitu saja dan terlelap. Dia pun kemudian bermimpi. Dia pun bermimpi mengendarai seekor kambing. Ya, dengan apa yang sedang terjadi di mimpi itu, Han Peng benar-benar menguasai gerombolan kambing yang ada untuk menuju ke tujuannya. Tapi sayang ketika melangkah seperti itu, dia pun dijatuhkan oleh kambing yang ada sehingga membuat kakinya pun terluka. Di sana dengan kelukaan yang terjadi, kambing mendekat ke arah dirinya sambil mencoba menyentuh kaki dari Han Peng. Han Peng mencoba untuk mencegah hal itu, namun si kambing pun kini marah dan langsung melilit kaki dari Han Peng dengan lidahnya, sehingga Han Peng semakin mendapatkan kelukaan. Di sana Han Peng mendapatkan sebuah proses cahaya hijau yang sama dengan apa yang menjadi kemampuannya. Lalu tiba-tiba dia pun terbangun seketika, dan dengan mimpi aneh yang dia rasakan, dia kini berkata dalam hatinya, ada apa dengan mimpi yang mengerikan dan kacau itu?
Han Peng kemudian melihat ke arah kakinya yang terlukai itu. Dan di sana terlihat jika kakinya telah melakukan sebuah proses penyembuhan. Kemudian perban pun mulai dilepaskan, dan saat ini Han Peng berusaha untuk menggunakan kembali kakinya itu. Dia pun sadar kakinya tidak terasa sakit lagi. Dengan begini Han Peng kemudian berkata, "Apakah cahaya hijau ini membantu pemulihan saat aku tidur? Mari, aku akan mencoba lagi." Han Peng kini mencoba untuk melukai tangan yang ada, sehingga dia pun berhasil untuk melukai jarinya dengan sebuah pisau. Kemudian dia mencoba untuk mengobati itu dengan cahaya hijau yang ada, hingga akhirnya dia pun paham dan mengerti akan kemampuannya. Kemudian di luar ruangan terlihat banyak orang yang mulai membersihkan salju-salju yang kini mulai menyebar ke halaman. Salah seorang di antara mereka yaitu Jiang Xueyu mengatakan, jika pada saat ini sangat sulit bagi semua orang, dan terima kasih karena telah bekerja keras. Kini juga si Jiang Xueyu ini mengatakan, maaf merepotkan kalian, Paman Liu, di tengah salju yang begitu hebat ini. Di sana Paman Liu kemudian berkata, sebenarnya saya tidak melakukan banyak hal, dan ini semua berkat dua saudara jin yang ada di belakangku. Ya, keduanya pun kini tampak senang. Ini merupakan Jin Qinwen dan juga Jin Qinwu. Tak berselang lama kemudian, keduanya pun melihat adanya sosok yang terjatuh di sana. Mereka berdua pun kemudian langsung mencoba untuk membantunya. Ketika berhasil membantunya, sosok dari Jin Zian pun lantas berterima kasih dengan bantuan yang dia dapatkan. Kemudian, kedua orang tadi mengatakan, kalau begitu kami akan membersihkan jalur utama dulu. Hubungi kami jika kau butuh bantuan. Si Jin Zian pun paham dengan semuanya, karena dia bisa mengatasi ini sendiri mulai dari sekarang. Di sana, Jiang Xueyu kembali berkata, salju semakin lebat, kita harus cepat ketika membeli persediaan nanti. Dan hal itu dibenarkan oleh Paman Liu. Paman Liu juga berkata, berbicara tentang persediaan mengingatkan saya akan sesuatu. Di sana, Jiang Xueyu pun tampak penasaran, tetapi Paman Liu kemudian berkata, tidak ada yang signifikan. Kudengar, selama beberapa hari terakhir, seorang pemilik di lingkungan kami telah membawa kembali persediaan truk kecil seperti sedang pindah rumah. Jiang Xueyu yang mendengarnya kemudian berkata, bukankah itu pemandangan yang umum? Mungkin seseorang yang baru saja pindah, atau seseorang yang rumahnya sedang direnovasi. Paman Liu kini kembali menjawab, tapi aku melihat tangki bensin dan perapian. Sepertinya tidak normal untuk seseorang yang baru pindah. Seolah-olah dia membuat persiapan untuk melewati musim dingin yang ada ini. Setelah itu kedua orang tadi pun kini berkata kepada Paman Liu, saudara Jiang dan Paman Liu, jalur utama telah dibersihkan. Kita harusnya bisa keluar sekarang ini. Paman Liu yang mendengarnya kini berterima kasih kepada dua saudara itu. Sesaat kemudian datanglah seorang pria bernama Wu Kuan-yu yang kini lantas langsung mengganggu kedua saudara. Di sana dia mengatakan, kalian sedang membicarakan tentang membuat persiapan untuk melewati musim dingin. Kedengarannya sangat menarik dan aku perlu bergabung. Tiba-tiba dia pun lempar dengan salju oleh seorang wanita yang itu tak lain dan tak bukan adalah Liu Yan. Liu Yan berkata, Wu Kuan-yu, berhentilah melakukan itu, kemarilah dan lanjutkan pekerjaanmu. Keduanya pun kini mulai bertengkar kecil-kecilan di tempat itu. Dan dengan kondisi yang ada, Jiang Xueyu kemudian menghentikan aksi mereka. Jiang Xueyu mengatakan, berhentilah bertengkar, kalian berdua, jalur utama telah dibersihkan. Dan kini juga yang lain mulai berkata, semuanya telah selesai, bersiaplah untuk pergi ke supermarket untuk membeli persediaan. Dan mereka sadar ada banyak sekali yang harus mereka beli. Dan mereka juga perlu membeli perlengkapan untuk keluarga mereka. Di sana di tengah kondisi ini, Paman Liu kemudian berkata kepada Jiang Xueyu, Jiang, apa pendapatmu tentang masalah ini? Apakah kau pikir ini berhubungan dengan badai salju saja? Dan dengan mendengar hal itu, Jiang Xueyu tampak terdiam. Lalu kemudian dia berkata, sejujurnya aku tidak terlalu khawatir tentang bencana ini. Ini sepertinya hanya badai salju singkat saja dan akan segera berhenti. Pada saat itu nanti, kehidupan semua orang akan kembali normal. Jadi untuk saat ini, saya rasa mereka tidak ada hubungan dengan semuanya. Bahkan,
Jika kita mundur selangkah dan berasumsi bahwa badai salju ini tidak akan berhenti, jika seorang lingkungan kita punya sumber daya yang sangat banyak, bukankah itu hal yang baik untuk lingkungan kita? Paman Liu yang mendengarnya kini berkata, "Hahaha, kau benar, anak muda memang lebih banyak menggunakan otak mereka." Waktu kian berlalu dan salju kini semakin meluas begitu saja. Kedinginan mulai semakin dirasakan oleh para manusia. Jiang Zuoyu mengatakan semuanya antri dan bersiap-siap untuk keluar, jangan mendorong ketika berada di supermarket dan ketika berada di luar ini. Salju semakin lebat, mari kita coba untuk kembali dalam waktu 3 jam. Semuanya mulai berjalan dengan langkah yang perlahan. Sementara itu, di kediamannya sosoknya Han Peng pun kini tengah santuy sambil menikmati rasa bosannya. Dan tiba-tiba dia dikejutkan dengan kehadiran seseorang. Di sana Han Peng lantas langsung membukanya dan ternyata itu merupakan saudaranya, yaitu saudara Li. Li di sana mengatakan kepada sosoknya Han Peng, "Saudara kecil, aku membawakanmu barang yang kau inginkan." Dan ternyata itu adalah senjata yang diinginkan oleh si Han Peng, yaitu senjata semi otomatis. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Part kedua pun berakhir sampai di sini. Melanjutkan dari part sebelumnya, di mana saat ini Han Peng kembali bertemu dengan Liu, dan Liu telah memberikan senjata yang diminta oleh Han Peng sebelumnya. Di sana juga, si Han Peng sangat berterima kasih sekali. Kemudian, Liu mengatakan kepada si Han Peng, "Apakah kau tahu tentang supermarket di sebelah timur di distrik? Di mana kami pergi ke sana tadi setelah membersihkan salju, tapi supermarketnya sudah ada orang yang mengosongkannya dalam semalam." Dengan mendengar hal itu, membuat Han Peng pun sangat terkejut, karena hal itu cukup tidak mungkin untuk dilakukan. Jika ini terus terjadi, Han Peng akan mengalami kerugian. Kemudian Liu pun kembali pulang ke tempatnya. Dan ketika tinggal sendirian di rumahnya lagi, Han Peng berkata dalam hatinya, "Bisa-bisanya ada orang yang mengosongkan seluruh isi supermarket hanya dalam semalam. Bagaimana dia bisa melakukan hal itu?" Dalam komik dan novel yang aku baca, para manusia super yang bisa memindahkan barang ke dimensi lain mungkin bisa melakukannya. Tapi, apakah mungkin ada manusia super dengan kekuatan dimensi saat ini? Ini sangat meresahkan bagiku. Aku harus mencari tahu lebih dalam tentang kekuatanku ini. Jika memang ada manusia super di luar sana, setidaknya aku punya penanggulangan. Dengan pemahamanku sekarang, aku mengetahui bahwa kekuatanku berhubungan dengan makanan apapun. Bisa untuk menambah ukuran ataupun jumlahnya. Tapi kemungkinan berhasilnya sangatlah kecil. Kacang kedelai saja, tingkat kesuksesannya hanya 1:10, sedangkan daging kaleng gagal 10 kali. Ini tidak bisa terus seperti ini. Ya, saat kemudian, lagi dan lagi, Han Peng merasakan keanehan di tangannya, dan kini tingkat kegagalan sudah terlalu tinggi. Han Peng harus mencari tahu bagaimana caranya hari ini juga. Ya, kini dia pun mencoba untuk melakukan hal itu. Hingga pada akhirnya dia punya sedikit kemampuan untuk menggunakannya. Kemudian, Han Peng pun mengetahui jika saat menggunakan cahaya hijau, energinya tidak konstan. Setiap jenis makanan punya jumlah energinya sendiri. Jika salah, maka akan gagal. Dan hal yang seperti ini cukup familiar bagi si Han Peng, di mana ini sama seperti game dancing online yang populer pada waktu itu. Jika nilai energinya seperti arah kunci, maka input energinya harus benar setiap detiknya. Terakhir, Han Peng harus tepat mengenai titik poin. Ya, kini Han Peng berhasil melakukan hal itu dengan sempurna. Selanjutnya, Han Peng harus bereksperimen dengan daging. Daging berbeda dari sayur-sayuran. Jika gagal akan menjadi cairan hitam, hal itu tampak sangat menjijikan. Teorinya seharusnya tidak terlalu berbeda dengan sayur-sayuran. Pertama, Han Peng akan melihat nilai energi yang daging butuhkan. Waktu yang dibutuhkan sepertinya lebih lama dibandingkan sayuran. Dia mulai melakukan hal itu, tapi dia gagal. Dia kemudian terus mencobanya, tapi terus-terusan dia juga gagal. Dia pun kini tahu jika tingkat kesulitan ini terlalu tinggi. Meski demikian, dia terus mencoba untuk berlatih. Dia kini akan segera fokus untuk memperbesar daging yang ada di hadapannya.
Setelah berhasil untuk menemukan titik poin yang akan dia fungsikan, dia bergegas untuk melakukan tekniknya itu. Hingga akhirnya, dia pun berhasil memperbesar salah satu daging yang ada di hadapannya. Han Peng pun cukup senang dengan apa yang sedang terjadi ini. Akhirnya, dia bertemu dengan cara untuk memperbesar daging dan mengolah daging ini. Beberapa waktu kemudian, ada pemberitahuan dari televisi di mana dikatakan, "Selamat pagi, para penonton. Hari ini tanggal 17 Juli, hari ketiga badai salju. Seluruh negara merasakan badai paling parah dalam sejarah. Untuk menjamin standar dasar kehidupan semua orang, pertahanan dan pengukuran sudah diambil dari semua lokasi. Dikarenakan badai salju, seluruh lalu lintas, kelistrikan, dan jaringan akan mulai terganggu. Mohon menunggu untuk perbaikan. Pemerintah juga mengirim sumber daya untuk wilayah yang terdampak." Dengan mengetahui apa yang sedang terjadi ini, membuat Han Peng pun tahu jika sama seperti kehidupan sebelumnya, semuanya akan mulai hancur. Kemudian dia pun mendapatkan pesan dari grup, di mana di grup itu banyak orang yang tengah bertengkar. Ya, di grup online, kini situasi tengah kacau. Mereka semua tampaknya telah menonton berita, dan beberapa orang menunggu bantuan sedangkan yang lain bertengkar dalam memikirkan cara menyelamatkan diri sendiri. Di tengah kondisi yang ada sosok karakter Paman Liu yang kini berkata, "Apa kalian percaya akan berita? Jika benar, situasinya dalam kendali seperti yang dikatakan di berita, lalu harusnya bantuan sudah lama tiba. Tapi, sampai sekarang, kita tidak melihat satupun truk berisikan sumber daya yang datang membantu kita. Bahkan, aku dengar temanku bilang ada banyak kendaraan lapis baja, tank, dan kendaraan berat lainnya menuju kota. Jadi hanya ada satu kemungkinan, perang akan segera dimulai." Semuanya pun tampak ketakutan mendengar semua itu. Di tengah kondisi ini, Han Peng pun berkata, "Perang dimulai. Sepertinya aku pernah dengar ini di kehidupanku sebelumnya." Kemudian ada salah satu di antara mereka yang lantas berkata, "Jika tebakan Paman Liu benar, maka kita harus mulai menyiapkan diri untuk menyelamatkan diri sendiri." Beberapa pemilik sudah mulai kehabisan makanan karena mereka kekurangan info. Terlebih lagi, kita tidak punya kepastian kapan tibanya bantuan dari pemerintah. Aku pikir kita harus mulai mengorganisir diri kita dahulu dan membantu para pemilik yang sedang kesulitan. Aku menyarankan kepada pemilik yang punya stok makanan yang cukup untuk mendonasikannya kepada pemilik yang sudah kehabisan. Dimulai dari aku akan mendonasikan setengah dari persediaan makananku. Siapapun yang butuh bisa datang ke rumahku kapan saja." Semuanya mendengar akan hal itu. Kemudian ada yang mengatakan, "Saudara Jiang benar. Semua yang di perumahan kita harus membantu satu sama lain untuk bisa melewati krisis ini secara bersama-sama. Kita tidak bisa membiarkan keluarga itu kelaparan dalam dinginnya cuaca. Aku ikut dalam donasi." "Haina, apakah kau juga akan berdonasi?" Mendengar hal yang semacam ini, Haina tampak kesal. Dia kini berkata dalam hatinya, "Ini sudah gila, Wu Guanzhou sudah gila. Ada banyak orang di sini tapi dia malah menyeruku. Apakah ini karena aku telah menolaknya sebelumnya?" Kemudian Haina di karakter online-nya berpura-pura menjadi baik. Dia berkata, "Aku minta maaf semuanya, tapi aku tak punya persediaan makanan yang cukup di rumah." Yang lain mulai membenarkan Haina tidak punya makanan yang cukup untuk dirinya. Kenapa kau tidak menyuruh orang lain saja? Si pria tadi pun lantas berkata, "Aku tidak tahu. Aku hanya berharap kita semua bersatu dan saling membantu satu sama lain. Jika kita tidak bisa menjamin persatuan dalam diri kita, aku tidak akan mau berdonasi." Ya, dengan kondisi yang ada, semuanya kini mulai tampak gelisah. Tapi pada akhirnya, yang lain pun mulai ikut untuk berdonasi untuk mempererat ikatan di antara mereka. Ya, dengan seluruh kondisi yang ada, salah satu di antara mereka mengatakan, "Kuucapkan terima kasih kepada kalian semua. Lumayan banyak ada orang di sini. Kenapa kita tidak menunjuk beberapa pemilik untuk bertanggung jawab atas hal ini? Kami akan membentuk komite darurat sementara yang bertanggung jawab atas perencanaan dan dukungan perbekalan yang disumbangkan." Ya, dengan kondisi yang ada membuat Han Peng berkata, "Komite sementara. Aku ingat hal ini terjadi di kehidupanku sebelumnya. Ini hanyalah skema untuk mengambil perbekalan orang lain." Waktu pun kian berlalu. 19 Juli, hari kelima kiamat. Suhu di luar turun hingga -40 derajat.
Sistem penghangat tidak lagi bisa bekerja dikarenakan cuaca yang ekstrim. Semua orang berpikir bagaimana cara agar tetap hangat dan menjaga suhu badan mereka. Sama seperti di kehidupan yang sebelumnya, situasi ini akan jadi lebih buruk. Terkecuali Han Peng yang kini banyak sekali mendapatkan apa yang dibutuhkan. Ya, dengan kondisi yang ada ini, Han Peng kemudian mendapatkan sebuah panggilan telepon. Di sana, Han Peng lantas mengangkat itu. Pria itu mengatakan kepada Han Peng, "Apakah ini Han Peng, owner dari 1801? Aku orang yang bertanggung jawab di blok 8. Kita akan membersihkan jalan 20 menit lagi. Setelah kau selesai, tolong menuju basement untuk mencariku untuk menandatangani." Yah, kini dengan kondisi yang ada membuat Han Peng berkata dalam hatinya, salju sudah tebal di luar, mereka semua buta. Bersih-bersih apanya? Yah, kemudian Han Peng pun bergegas untuk turun ke lobi utama lantai 1 dan mulai mencoba untuk membersihkan itu. Dia juga tidak mau berselisih dengan tetangga hanya karena masalah ini. Han Peng harus berusaha agar mereka tidak menemukan tentang rahasia Han Peng. Jadi Han Peng akan bersikap layaknya manusia normal. Kemudian mereka semua tahu jika saljunya sudah mulai menutupi pintu masuk lantai 1 mereka. Di sana orang-orang kemudian lantas berkata, "Sial, jalan yang kita bersihkan kemarin. Aku tak pernah melihat tumpukan salju setinggi ini sebelumnya. Kita akan mencoba untuk mendorong pintunya terlebih dahulu." Kali ini Han Peng pun ditugaskan untuk membantu mereka semua melakukan pendorongan. Pendorongan pun dilakukan dan pada akhirnya dia berhasil untuk melakukan hal itu. Namun ketika berada di luar, mereka semua pun tahu jika badai saljunya terlalu ekstrim dan ini sangat dingin sekali. Dengan kondisi ini membuat Han Peng juga tahu jika ini sangat dingin sekali. Han Peng merasa jika mereka terkena radang dingin yang serius, jika keluar dalam cuaca seperti ini, bisa saja mereka akan mati. Percakapan mulai terjadi di antara mereka. Di sana mereka juga membahas tentang hal yang mungkin akan menimpa mereka jika mereka memaksa untuk membersihkan jalan. Dan salju sebanyak itu sangat sulit untuk dibersihkan. Hanya orang bodoh yang akan keluar di suhu seperti ini. Tak lama kemudian datanglah Li yang lantas berkata, "Aku hadir." Dengan mendengar hal yang semacam ini membuat Han Peng tahu jika ini merupakan saudara Li. Li berkata, "Kenapa? Kenapa semuanya berlagak seperti seorang pecundang? Yang kita butuhkan adalah sikap yang mengesankan." Kali ini yang lain mulai berkomentar, "Bro, jangan sok-sokan. Ini bukan permainan. Kita harus tunggu dulu sampai saljunya terhenti." Namun Liu tetap memaksa. Dia kini mulai melakukan pembersihan dengan kemampuannya. Hingga tak diduga dia pun malah terjebak di dalam salju itu dan meminta tolong. Untungnya dia berhasil untuk dibantu. Setelah itu, mereka kembali menutup pintunya dan kali ini mereka mencoba untuk menyembuhkan sosok dari Liu itu. Liu di sana mulai tampak kewalahan. Di sana juga Han Peng berkata, "Semuanya, ayo kita ke parkiran untuk mencari orang yang bertanggung jawab dan menandatangani kehadiran dulu. Kita bisa pikirkan nanti ketika saljunya berhenti." Ya, dengan situasi yang seperti ini, badai salju ini bukanlah situasi yang bisa diselesaikan dengan kekuatan manusia. Kemudian mereka semua pun berhasil tiba di area parkiran. Di sana ada seorang pria selaku orang yang memimpin acara diskusi itu mengatakan, "Saljunya lumayan tebal saat ini. Mari kita tunggu selanjutnya membaik sebelum kita mulai membersihkan. Dan juga basement akan didesain menjadi tempat donasi dan pengumpulan perbekalan." Kini Han Peng pun tahu jika orang ini sepertinya punya nama belakang Jiang di grup. Dan dialah yang telah mempelopori pembentukan komite abal-abal yang telah terbentuk. Pria itu kemudian mengatakan kepada semuanya, "Sekali lagi aku sangat berterima kasih atas bantuan kalian semua. Aku tidak menyangka akan banyak yang mendonasikan perbekalan mereka. Donasi berharga kalian akan sangat membantu orang-orang yang sedang dalam kesulitan. Sekali lagi terima kasih untuk kalian semua." Dan dengan situasi yang sedang terjadi ini, orang-orang di sekitar lantas berkata, "Setiap orang menghadapi kesulitan pada satu titik atau lainnya. Sudah sepantasnya kita saling membantu. Selama kita bersatu, aku yakin kita bisa melalui ini semua." Dengan mendengar hal bodoh semacam itu membuat Han Peng berkata dalam hatinya, "Tunggu saja dan saksikanlah. Bencana ini tidak akan selesai dengan perkataan kalian. Kalian akan menyesali itu nanti." Kemudian Han Peng pun bergegas melangkah sendiri meninggalkan Liu itu.
Dan ketika dia tengah melangkah, dia tanpa sengaja bertemu dengan perawat yang sebelumnya membantu dirinya. Dengan melihat hal itu, dia pun kemudian berpapasan dengan gadis itu. Hingga tanpa diduga si gadis pun malah terjatuh. Tapi untungnya, si Han Peng berhasil menangkap itu. Dengan kondisi yang ada membuat si perawat juga tahu jika ini merupakan Han Peng yang sebelumnya pernah dia bantu dan sembuhkan kakinya. Di sana si perawat menanyakan apakah kaki dari Han Peng telah sembuh. Han Peng kemudian berkata jika itu telah sembuh. Dan kecepatan pemulihan Han Peng memang cepat sedari dia kecil. Han Peng bisa pulih hanya dalam hitungan hari saja. Dengan mendengar hal itu perawat pun tampak merasa jika Han Peng sangat keren sekali. Ya, Han Peng kali ini membantu sosok dari gadis itu membawa barangnya yang cukup berat. Kini si perawat pun sangat merasa berterima kasih dengan bantuan dari Han Peng itu. Dan ketika membawa itu Han Peng pun tahu jika ini tampaknya sedikit berat. Kali ini Han Peng bertanya apakah isi dalam semua ini. Di sana perawat mengatakan jika kotak ini sebagian besar berisi persediaan medis. Si gadis ingin menyumbangkannya. Dan kali ini si gadis menawarkan dialah yang akan mengangkat itu. Tapi Han Peng pun merasa tegar. Dia mengatakan, tidak apa, aku bisa melakukan ini semua. Dan saat ini juga perawat pun tahu jika Han Peng punya sedikit kemampuan untuk mengangkat karena itu lebih kuat dari kebanyakan cowok. Han Peng pun cukup merasa tertegun akan hal itu. Mereka pun kemudian tampak menjadi lebih dekat. Dan apakah yang akan terjadi selanjutnya? Part ketiga berakhir sampai di sini. Melanjutkan dari part sebelumnya di mana saat ini Han Peng sudah semakin berkenalan dengan si perawat yang bernama Jinsu. Tidak lama kemudian ketika mereka tengah berbincang, tanpa diduga mereka pun kedatangan sosoknya Hyuna di sana yang mengatakan kepada Han Peng, "Kenapa kau tidak memberitahuku jika kau ada di sini?" Ya, Hyuna mendekat ke arah Han Peng dan bertanya siapakah gadis ini. Ya, dengan kedatangan dari Hyuna membuat si Jinsu pun bergegas mengatakan, "Kalian berdua bisa lanjut berbincang, aku tidak akan mengganggu kalian, aku akan membawakan barang ini sendiri." Ya, si Jinsu bergegas pergi meninggalkan tempat itu. Kemudian, Han Peng menanyakan kepada Hyuna kenapa dia ada di sini. Hyuna yang mendengar itu lantas berkata jika dia kesini untuk mengambil keperluan. Dan dia juga khawatir dengan keadaan Han Peng karena sudah lama tidak bisa dihubungi. Ya, kali ini Han Peng mengatakan jika dia baru saja mengirim pesan. Tapi Hyuna mengatakan pembohong. Aku lihat kau asik mengobrol dengan wanita itu tadi. Hyuna kemudian juga berkata, Han Peng, apakah kau punya persediaan makanan lebih di rumahmu? Aku hampir kehabisan makanan. Maukah kau berbagi denganku? Han Peng mulai menatap tajam. Dia kemudian mengatakan kepada Hyuna, aku tidak punya makanan yang cukup tapi aku bisa berbagi sedikit denganmu. Tapi kau masih belum membalas pesanku beberapa hari yang lalu. Han Peng kemudian mendekat dan juga berkata, mau mampir ke tempatku dan menemaniku untuk beberapa hari. Yah, Hyuna kini mulai terdiam. Kemudian Hyuna mencoba mengatakan, aku tidak mengerti apa maksudmu waktu ini. Jika kau ingin mengobrol denganku, kau bisa mencariku online kapan saja. Han Peng pun kemudian berkata, jika seperti itu aku balik saja karena kau tidak mau. Tapi Hyuna segera menarik baju Han Peng dan berkata, aku merasa kau berubah akhir-akhir ini. Kau tahu, aku selalu serius tentang perasaanku. Aku tidak mau orang-orang berpikir aku bersamamu hanya karena kau kaya. Jadi bisakah kau memberikanku sedikit waktu? Atas adanya hal ini membuat Han Peng kemudian berkata dalam hatinya, jika aku tidak pernah mati sekali, aku akan percaya denganmu. Aku benar-benar ingin melepaskan topeng busukmu sekarang juga. Jika aku tidak mengetahui siapa pria di belakangmu, maka itu akan menjadi dosa besar bagi diriku. Ya, Han Peng kemudian sadar jika dia tidak perlu untuk melakukan penjebakan terhadap Hyuna, karena dia hanya perlu bertindak seperti di kehidupan sebelumnya. Dan biarkan Hyuna membawa si pembunuh itu ke sini lagi ke tempatnya Han Peng. Lalu Han Peng bisa membalasnya. Setelah itu, Han Peng mengatakan kepada Hyuna jika dia hanya bercanda. Dia juga akan menunggu jawaban dari Hyuna dan akan mengirim beberapa makanan keesokan harinya. Hyuna yang mendengar itu lantas berkata, Han Peng, kau memang yang terbaik. Kalau begitu aku akan balik duluan, jadi kita akan mengobrol online jika ada yang ingin dibicarakan nanti. Ya, perpisahan terjadi di antara mereka itu dan Han Peng
sepertinya punya rencana yang menarik. Waktu kian berlalu dan kini salju semakin melanda perkotaan. Han Feng mendapatkan banyak pesan dari Hyuna karena sejak saat ini Han Feng tidak pernah memberikan apapun kepada Hyuna dan tidak membalas pesan apapun. Saat ini Han Feng tanpa diketahui sedang makan makanan yang sangat lezat sekali, dan dia sadar cuaca yang seperti ini sempurna untuk makanan enak dan hangat. Tidak cuma itu, saat ini Han Feng juga tahu sejumlah eksperimen beberapa hari ini membuatnya yakin akan dua hal. Pertama, daging tidak bisa diperluas tanpa batas. Kedua, seperti kedelai, daging juga bisa diproduksi tanpa batas. Setiap ada setangkai kacang yang tumbuh, Han Feng akan memakai setengahnya untuk menumbuhkan lebih banyak kacang, dan Han Feng hanya mengonsumsi setengahnya. Han Feng juga memakai metode yang sama untuk daging. Setengah bagian daging dengan sedikit kedelai dapat memproduksi satu daging penuh. Proses yang sama akan menghasilkan banyak daging. Han Feng juga melakukan banyak uji coba setelahnya. Han Feng juga sudah tidak perlu khawatir tentang kehabisan makanan. Saat ini berita di televisi mengatakan hari ini tanggal 2 Agustus badai salju hari ke-19. Saat ini berada di pulau Boduhiti yang berjarak 78 km dari garis khatulistiwa, dan suhu rata-rata di sini telah menurun ke angka 42 derajat. Sisi pulau ini hampir sepenuhnya tertutupi es dan salju. Bahkan, lautan di sini membeku dalam kecepatan yang bisa ditangkap oleh penglihatan manusia. Menurut analisis pakar, kedalaman lapisan esnya telah mencapai 56 cm. Sejauh yang mereka tahu, situasi di desa di sekitar khatulistiwa cukup mirip dengan di sini. Han Feng yang tahu akan hal ini berkata, situasi aslinya jauh lebih buruk dari yang ditampilkan oleh media. Ya, lama kemudian terdengarlah suara ledakan. Sehingga dengan kondisi ini membuat Han Feng berkata, ini sudah ledakan ke-7 dalam beberapa hari ini. Apa yang sebenarnya terjadi di tempat itu? Dan tidak cuma itu, banyak sekali helikopter yang ada di atas. Perlahan Han Feng menyadari situasi di luar, penyebabnya adalah kepanikan para pemilik. Ya, saat ini, para pemilik ada di parkiran basement, sedang bertukar barang-barang penting dan persediaan makanan. Tapi juga ada banyak pemilik yang memanfaatkan kesempatan ini untuk mengambil keuntungan dari orang lain, yang mana menyebabkan berbagai konflik. Chat Group juga menyuruh para pemilik yang kesulitan ke parkiran basement untuk menerima persediaan yang diperlukan secara gratis. Yah, di parkiran basement, Han Feng juga tiba di sana, dan Han Feng tahu jika tempat ini terlalu dingin. Kalau bukan untuk mengumpulkan informasi, Han Feng tidak akan ke sini. Sebelum Han Feng dilahirkan kembali, di kawasan ini adalah pemberontak. Kalau tidak salah, harusnya itu berkaitan dengan orang-orang ini. Tapi mereka malah memberi persediaan ke orang-orang bukannya menipu mereka. Apa yang sebenarnya terjadi? Han Feng akan cari tahu dulu situasi yang sebenarnya. Saat ini ada salah satu orang yang mengatakan, dulu aku menyerahkan beberapa kotak besar, dan sekarang kau memberiku makanan kecil. Kini, si Jiang mengatakan jika semua orang dapat jumlah yang sama. Ya, orang itu kini kesal dan berkata, kalau gitu, kembalikan persediaan yang kudonasikan waktu itu. Jiang yang mendengarnya berkata, maaf, tapi persediaannya tak bisa dikembalikan. Bencananya masih berlangsung. Kuharap kau bisa memahaminya. Kalau bencananya sudah selesai, aku akan membalasmu berkali-kali lipat. Orang itu mengatakan, entah sampai berapa lama badai salju ini berlangsung. Aku cuma mau persediaan yang kuberikan. Di tengah keadaan yang seperti ini, orang-orang di sekitaran mengatakan, menyebalkan sekali pria ini. Kakak Jiang sudah bilang dia akan membalasnya. Dia benar-benar tidak tahu malu dan hanya ingin persediaan lebih saja. Pergilah kalau sudah dapat makanan. Semua sedang mengantri. Ya, kini pria itu pun mau tak mau akan bergegas melakukannya. Di tengah situasi yang seperti ini, Han Feng berkata dalam hatinya, mana mungkin mereka mengembalikan persediaanmu dalam situasi ini. Tetapi menempatkan dirimu pada landasan moral yang lebih tinggi dibanding orang yang mendonasikan lebih banyak persediaan, itu sungguh tidak tahu malu. Yah, tidak lama kemudian ada seorang pria yang mulai berbincang dengan Han Feng. Di sana, Han Feng mengatakan, oh kak, lama tidak jumpa, bagaimana kabarmu? Pria itu mengatakan jika dia lumayan baik. Dia cuma menggigil karena rasa resah dan tidak berdaya.
Yah, pria itu juga mengatakan sepertinya sulit kalau hanya mengandalkan air untuk menahan lapar. Han Peng bertanya, apakah kau sudah tidak punya makanan lagi? Si pria itu mengatakan, sebelumnya, aku ingin membantu para tetangga, jadi kudonasikan hampir seluruh persediaanku ke komite. Pada akhirnya, persediaan makananku habis sebelum badai saljunya berhenti. Dan persediaan yang komite berikan itu terlalu sedikit. Aku akan menyimpan lebih banyak persediaan untukku kalau tahu begini jadinya. Han Peng kemudian mengatakan jika dia akan membantu tentang hal ini. Atas kondisi ini membuat si pria mengatakan, hal simpel ini, tapi kau bersedia memberiku 4 bungkus mie instan dan 2 sosis. Kini Han Peng berkata, ya, jangan dianggap remeh. Aku juga sudah tidak punya banyak. Atas kondisi ini membuat si pria mengatakan, adik, kau cuma cari alasan untuk memberiku makanan. Aku tak akan melupakan kebaikanmu selama sisa hidupku. Si Han Peng yang meninggal itu berkata, tidak perlu begitu sopan di antara saudara seperti kita. Yah, pria ini akan mengambil makanan itu di rumah Han Peng nanti. Dan si pria juga akan menjalankan tugasnya yang diberikan oleh Han Peng. Kemudian Han Peng berkata dalam hatinya, hanya butuh beberapa bungkus mie instan dan sosis untuk menyelesaikan hal ini. Dengan begini, aku sudah tidak perlu lagi turun sendiri untuk mencari informasi. Tapi aku sedikit merasa bersalah pada kakakku itu. Kini tak sepenting bermalas-malasan di sofaku dan memakan makanan enak sambil main game. Tidak lama kemudian Han Peng mendapatkan tamparan dari Hyuna. Hyuna kesal dengan Han Peng karena si Han Peng benar-benar mengecewakannya. Hyuna di sana mengatakan, kenapa kau tidak membalas pesanku? Atas kondisi ini membuat Han Peng tahu jika barusan wanita ini menamparnya. Dan kini Han Peng berkata, aku bahkan belum menerima utangnya waktu itu, tapi dia malah menamparku tanpa alasan. Wanita ini sungguh mengira aku mudah dipermainkan. Saat kemudian Hyuna kembali menegaskan, kau itu tuli atau apa? Atau kau tidak dengar aku sedang bicara denganmu? Kini si Han Peng mengatakan, maaf Hyuna, situasinya sulit untuk kulakukan. Han Peng kemudian mengarang cerita dengan mengatakan, aku menempatkan persediaanku di luar lalu masuk kembali untuk ambil kunci. Tapi ketika aku keluar semuanya sudah hilang. Hyuna mengatakan, lalu apakah kau sudah mencarinya? Han Peng mengatakan jika dia telah melakukan itu namun belum ada petunjuk. Meski mendengar hal itu, Hyuna tetap mengatakan, apakah kau masih punya persediaan? Han Peng yang mendengarnya berkata, tidak banyak, paling hanya bertahan beberapa hari kalau aku makan 1 daging sehari. Hyuna menyadari jika ini adalah hal yang bagus, dan dia kini mengatakan kepada Han Peng, kalau begitu, kau bisa memberiku setengahnya dan kau makan 1 daging tiap 2 hari. Dengan begitu, kita berdua bisa melewati bencana ini bersama-sama. Dengan kondisi ini membuat Han Peng berkata dalam hatinya, tidak tahu malu, bisa-bisanya dia bilang begitu. Yah, di matanya, Han Peng hanyalah sebuah alat yang digunakan ketika dibutuhkan saja. Han Peng kemudian kembali berakting dan berkata, baiklah, lagian aku sudah janji padamu. Mari kita bagi sama rata. Nanti malam, aku akan mengirimmu pesan kalau sudah selesai aku kemas. Hyuna pun menanti akan hal itu dan tidak sabar untuk mendapatkannya. Dia juga mengatakan, kalau gitu, aku pulang dulu. Kau juga harus segera pulang, jangan sampai terkena flu. Singkatnya di malam harinya, sosok dari si Hyuna semakin merasa bingung. Karena hingga saat ini, Han Peng tidak menjawab pesan ataupun mengangkat telepon dari Hyuna. Hyuna pun mengatakan, dia tidak akan ingkar janji lagi bukan? Liftnya juga sudah rusak. Dan ini adalah hal sulit bagiku. Hyuna kemudian berjalan kaki untuk menuju ke sana. Dia juga mengatakan, kalau bukan demi persediaan, aku tidak akan mencarimu. Aku sudah kelaparan selama beberapa hari. Hyuna saat ini hampir saja tiba di tempat itu. Namun pelan-pelan dia juga menyadari jika di sini terjadi kerusakan pada lampu daruratnya. Tidak lama kemudian Hyuna dikagetkan dengan kedatangan sesuatu dari atasnya. Yang lama itu semakin membuat dirinya sangat bingung dan pada akhirnya dia pun tertimpa benda itu. Ada sangka ini adalah ulah dari Han Peng. Dan dengan adanya hal ini Han Peng kemudian mengatakan, maaf Hyuna,
aku ketiduran. Aku melihat pesanmu dan berlari ke bawah membawa persediaannya. Tak kusangka lampunya bakal tiba-tiba mati. Aku menabrak pagar dan menjatuhkan tepungnya. Hyuna yang mendengar itu berkata, apakah kau ini hewan ternak? Kau bahkan tidak bisa melakukan hal normal dengan benar. Menjijikan sekali. Di dalam hatinya Han Peng berkata, ini adalah hal yang kusiapkan secara khusus untukmu. Kemudian Han Peng memberikan sisa persediaannya kepada si Hyuna, yang ternyata itu lebih mirip seperti sampah. Hyuna kini berkata, bukankah ini sudah berjamur, tampak seperti sampah? Han Peng di sana mengatakan, aku harus makan dengan hati-hati untuk mengumpulkan sisa makanan sebanyak ini. Kini Hyuna mengatakan, ini kotor sekali, apakah masih pantas untuk dimakan? Mendengar hal itu, Han Peng mengatakan, kalau tidak suka kembalikan saja. Hyuna pun bergegas mengambil itu dan meraihnya. Dan dengan adanya pemandangan yang seperti ini membuat Han Peng pun kini berkata dalam hatinya, jadi ini Dewi yang aku kejar sekuat tenaga. Ini benar-benar tidak kusangka. Saat ini Hyuna mengatakan kepada Han Peng, luarnya sudah menghitam, tapi dalamnya pasti masih aman. Aku bisa memakannya setelah aku singkirkan dengan pisau. Kemudian Hyuna juga meminta tepung kepada Han Peng, dan untungnya itu masih ada sisanya. Dengan segala yang terjadi, Han Peng kemudian berkata dalam hatinya, sampah ini harusnya cukup untuk membuat perutnya sakit selama beberapa hari. Dan Hyuna bahkan tak bisa mandi pada cuaca ini. Jadi, biarkan saja tepung itu di tubuhmu untuk sementara. Si Han Peng kemudian kembali bergegas masuk ke dalam rumahnya itu. Dan tidak disangka ada orang yang langsung mendatanginya dari arah belakang. Han Peng pun terkejut akan hal itu dan bergegas menyerangnya. Tak disangka itu merupakan seorang wanita berkacamata. Kini dengan lantangnya Han Peng mengatakan, hei, kau mengikutiku. Mau apa kau? Si gadis tampak terdiam, dan Han Peng yang tahu akan hal itu kemudian berkata, jika kau tidak mau bicara, akan kurobek bajumu. Ketika dia mengatakan itu, situasi benar-benar mencekam. Dan mereka berdua hanya bisa berpandangan aneh. Kemudian Han Peng mengatakan, sudahlah, kubiarkan kau kali ini. Cepat pulang sana, jangan ngeprank orang. Tidak lama kemudian Han Peng malah ditarik bajunya oleh si gadis. Dan kini Han Peng mengatakan, berhenti menatapku. Kalau kau tak bicara, aku akan pergi. Si gadis malah mengajak Han Peng untuk datang ke sebuah tempat yang tak diduga itu merupakan kediaman dari gadis ini. Han Peng terkejut ketika masuk di dalamnya, karena di sana terdapat banyak sekali persediaan makanan. Han Peng pun menanyakan, apakah kau sudah menyiapkan semua ini? Mungkinkah kau sudah tahu bahwa akan ada badai salju? Ya, si gadis kini mulai berbicara dan mengatakan, ya, berdasarkan kalkulasi, aku tahu ini merupakan zaman es, disebut di chat group. Han Peng pun menyadari jika gadis ini merupakan si Orkes. Orkes adalah orang yang dijauhi atau diasingkan dari chat di grup. Kini Han Peng berkata, hebat sekali. Tapi apa kau membawaku ke rumahmu hanya untuk membicarakan ini? Si gadis kemudian menunjukkan sesuatu kepada Han Peng. Dan tidak disangka, si gadis ini telah mengetahui akan pergerakan aneh dari Han Peng sebelum peristiwa es terjadi, di mana terlihat Han Peng selalu saja menyiapkan berbagai pasokan makanan dan berbagai pasokan lainnya untuk dipenuhi. Kini Han Peng mengatakan, kau memata-mataiku. Si gadis pun kini terdiam dan bergegas untuk membuka pakaiannya di sana. Kemudian Han Peng terkejut dan berkata, kenapa kau tiba-tiba melepaskan bajumu? Si gadis mengatakan jika ini sangat panas. Meski mendengar hal itu, si gadis tetap berpakaian seperti biasa di dalam rumah. Setelah itu mereka berdua duduk di sofa dan si Han Peng mengatakan, jadi kesimpulannya, kau curiga aku menimbun persediaan sebelum badai salju, dan itulah kenapa kau memata-mataiku. Dan tujuan utamamu memata-mataiku adalah untuk lihat apakah ada kemungkinan kerjasama. Apa maksud dari kerjasama ini? Kemudian si gadis malah mendekat secara tidak karuan ke arah Han Peng, sehingga membuat Han Peng benar-benar terkejut. Han Peng bingung dengan situasi ini. Lalu kemudian si gadis menanyakan kepada si Han Peng, apakah kau dapat mengajariku cara menggunakan generator?
Han Peng menuju ke arah generator dan bergegas untuk menyalakannya. Kemudian Han Peng menanyakan apakah masih ada lagi. Si gadis menunjuk ke arah sesuatu, dan Han Peng kini bergegas ke sana dan mengatakan, "Sesuaikan saja seperti ini, dan kau akan dapat air panas, tapi jangan lupa tutup katupnya kalau sudah selesai." Si gadis mengerti akan hal itu. Kemudian si Han Peng juga mengatakan, "Kau harus menaruh daging mentah di kulkas dan lepas kemasannya." Kini juga si Han Peng menegaskan kau harus memperhatikan keselamatan ketika menyambungkan gas. Lihat baik-baik prosedur yang akan aku lakukan. Kalau ada cukup gas maka ada api yang besar. Makanan yang dimasak dengan cara ini akan jadi lebih lezat. Lihat nasinya sudah matang dan lampu hijau artinya sudah matang. Kali ini makanan sudah selesai untuk dibuat dan mereka pun mengonsumsi itu selagi masih hangat. Kini dengan kondisi yang ada, Han Peng berkata, "Rasanya aku seperti jari pembantu penuh waktu. Kemampuan gadis ini merawat diri sungguh buruk." Si gadis pun terdiam akan hal itu dan menatap tajam Han Peng kemudian jika dia hanya bercanda saja. Setelah itu, Han Peng pun bergegas untuk pulang. Namun tak disangka, si gadis ternyata telah tertidur. Han Peng yang tahu akan hal itu kemudian langsung menutupi garis dengan selimut yang ada dan dia bergegas pergi meninggalkan tempat itu. Dia juga tahu rasanya seperti punya anak. Waktu pun kian berlalu dan di keesokan harinya di pagi hari, tanpa disangka Han Peng kembali dibangunkan oleh si gadis. Si gadis ini mengatakan jika ada hadiah untuk si Han Peng. Han Peng pun melihat jika banyak sekali hadiahnya. Kemudian Han Peng menanyakan apakah kau butuh sesuatu lagi. Si gadis kecil mengatakan jika dia ingin Han Peng mengajarinya lagi tentang hal ini. Han Peng bergegas melakukan itu. Kini, setelah beberapa hari berinteraksi, Han Peng yakin bahwa gadis yang tinggal di atasnya ini 100% bodoh. Dia kekurangan pengetahuan yang paling umum. Dan dia tampak sangat tertarik belajar mandiri. Dia menyeret Han Peng ke dalam rumah setiap hari untuk mengajarinya. Meskipun makanan yang dibuat ini sangat tidak nyaman, tapi dalam cuaca yang seperti ini banyak orang yang mau makan. Tapi kalau di zaman normal, anjing pun tidak mau makan ini. Setelah itu Han Peng bertanya, siapakah namamu? Si gadis malah mengatakan jika namanya Mata Sejati Raja Kejahatan. Han Peng pun bingung dengan hal ini dan dia tidak mau bertanya lagi. Sementara itu di tempat yang berbeda, keributan benar-benar terjadi di antara para pengungsi. Kini mereka mempersulit seorang dengan mengatakan dasar sampah, beraninya kamu mengumpulkan persediaan, serahkan itu kepada kami. Kami lebih layak untuk mendapatkannya. Kericuan benar-benar tidak dapat untuk diatasi. Tempat itu benar-benar kacau. Setiap orang mempunyai hak mereka untuk bertarung di sana. Namun saat kemudian Jiang menghentikan itu dengan berkata, hentikan semuanya. Semuanya, apakah kalian sudah puas berkelahi? Hanya karena secuil persediaan ini, kalian bertarung mati-matian. Tidakkah menurut kalian ini konyol? Dengan mendengar hal itu orang-orang mengatakan, kau masih bisa bilang begitu? Kau yang menyarankan untuk mendonasikan persediaan kami. Kami cuma dapat sebungkus mie instan setiap harinya. Kalau kami tidak berjuang, kami bisa mati kelaparan. Kini Jiang berkata, mari kita lihat, karena persediaan yang dibagikan belum cukup dan persediaannya sudah habis, jadi kalian harus berkelahi demi persediaan terakhir. Benar begitu bukan? Itulah maksudku barusan, sungguh konyol. Bukannya kalian memang pantas mati kelaparan. Coba kalian pikir baik-baik, siapa yang menyebabkan situasi ini? Orang-orang serempak mengatakan jika itu kau. Namun si Jiang mengatakan, biar aku ingatkan. Sebuah roti yang aslinya hanya berapa dolar, mereka yang punya persediaan berlimpah menaikkan harganya sampai puluhan atau bahkan ratusan dolar. Untuk memeras kalian sampai kering, sebuah roti dibagi jadi 5 atau 10 potong untuk dilelang. Mereka jadi kaya dengan memanfaatkan bencana ini, sedangkan kalian tidak hanya menghabiskan semua uang kalian. Sekarang kalian bahkan punya konflik internal hanya karena secuil persediaan. Bukankah itu konyol?
Mereka yang tak punya banyak persediaan tapi tak mendonasikan sedikit pun. Mereka yang menaikkan harga dengan kejamnya, tapi kita yang mati kelaparan. Apakah itu adil? Apa yang harusnya kita lakukan? Bukankah harusnya kita bersatu dan mengambil kembali persediaan milik kita? Orang-orang di sana lantas mengatakan dia benar. Ini sangat tidak adil. Kenapa mereka yang dapat semua keuntungan, sedangkan kita malah mati kelaparan? Ini semua salah mereka. Mereka yang membuat kita jadi begini. Ini sangat tidak adil. Kita harus mendapatkan kembali persediaan kita itu. Kita hanya perlu mengambil bagian yang memang milik kita. Jiang tampak tersenyum akan hal itu. Dan di tengah situasi ini, Li yang ada di sana lantas mengatakan orang-orang ini sudah gila. Ada hal besar yang akan terjadi. Li kemudian mengirimkan pesan kepada si Han Feng. Di sana, di pesan itu dikatakan, ada masalah besar. Orang-orang sudah gila, mereka mau merampok persediaan. Han Feng bertanya, mereka, siapa sajakah itu? Kini Li mengatakan, yang nama belakangnya Jiang. Dia menghasut para pemilik untuk mengambil persediaan dari orang lain. Mereka mendatangi tiap pintu dan mencongkel kuncinya. Mereka semua punya senjata. Sembunyi saja kalau bisa, jangan hadapi mereka. Kini Han Feng paham dengan situasi yang terjadi dan menyuruh si Li untuk menjaga dirinya juga. Han Feng tak pernah menyangka jika situasi akan jadi begini, meskipun dia punya 2 pistol untuk jaga-jaga. Kini Han Feng pun mengatakan, kalau itu operasi yang terorganisir dan persediaanku terungkap, menghadapi para tetangga gila itu, mereka pasti akan memakanku sampai cuma sisa tulang. Bagaimanapun aku harus bersiap. Yah, si Han Feng benar-benar menyiapkan segala situasi yang akan segera terjadi. Waktu kian berlalu dan saat ini pemadaman listrik tiba-tiba terjadi. Dengan kondisi yang ada, banyak orang sangat kebingungan tentang hal ini. Apalagi sinyal juga tidak ada. Atas kondisi yang ada ini membuat Han Feng berkata dalam hatinya, dengan badai salju dan penggunaan listrik berlebih agar tetap hangat, ini pasti akan terjadi cepat atau lambat. Apalagi salju tebal dan suhu rendah di luar membuatnya sulit untuk perawatan. Yang berarti mati listrik dan hilang sinyal kali ini mungkin permanen. Ketika para pemilik sadar listriknya tidak akan nyala lagi, perasaan itu akan menyebabkan penyerangan yang lebih serius. Itulah saatnya neraka sejati akan dimulai. Sementara di tempat berbeda, 30 menit yang lalu, Yona sedang makan mie bersama dengan selingkuhannya. Di sana, selingkuhan berkata, tadi aku bilang di chat grup aku akan beli semua persediaan dengan harga 50 kali lipat dari harga pasaran. Para jelata itu langsung tutup mulut. Aku hanya mengeluarkan 500.000 untuk semua persediaan ini. Aku juga menyisakan beberapa untuk dilelang. Orang-orang miskin ini berkelahi untuk membelinya dariku. Aku dapat uang yang lumayan. Bagaimanapun, mengikutiku adalah pilihan yang tepat. Yah, Hyuna di sana tampak sangat senang. Dan kini si selingkuhan juga berkata, selama aku punya persediaan, aku bisa berbuat apapun yang kumau pada gadis ini. Di luar, ada banyak orang yang kini berkata, bagaimana situasinya di tingkat ini? Apakah ini yang kalian maksud? Yah, kali ini para gerombolan pun sadar jika inilah orang yang membeli banyak persediaan dari para pemilik. Dan orang ini juga yang mempelopori tentang kenaikan harga di chat grup. Pintu itu pun segera ditendang oleh para pasukan, dan dengan kondisi ini, si pria itu pun sangat terkejut dan tidak menyangka yang mereka hadapi adalah para sekumpulan orang-orang yang menakutkan. Dan apakah yang akan terjadi selanjutnya? Part keempat berakhir sampai di sini.